Saya baru saja akan menutup kesepakatan untuk kondominium seharga 2,5 juta yang dibayar tunai. Ketika saya melihat akta kepemilikan tercantum nama mertua saya menoleh ke arah suami saya dan dia tergagap. "Ana, sayang, bisakah kamu menyetujui transfer uangnya saja untuk sekarang?" Saya menjawab dengan dingin, "Apakah aku terlihat bodoh bagimu? Nama saya Ana. Jika saya harus memilih satu kata untuk hari itu adalah pencerahan. Bukan jenis pencerahan yang membuatmu terbangun di tengah malam, tetapi jenis yang datang setelah mimpi panjang selama 3 tahun. Mimpi yang saya kira adalah kebahagiaan, rumah, tempat saya bisa dengan aman menambatkan seluruh hidup saya. Cuaca hari itu indah, jenis matahari awal musim panas di Jakarta yang tidak terik, tetapi lembut, cahaya melapisi trotoar seperti lapisan tipis madu, membuatmu merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Saya mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, berpikir hari ini adalah hari penting, hari di mana saya secara resmi akan memiliki rumah sendiri. Bukan dengan hipotek, bukan dengan cicilan, tetapi dibayar lunas, 2,5 juta. Bagi orang lain, itu mungkin tabungan seumur hidup, tetapi bagi saya, itu adalah hasil dari hampir 10 tahun bekerja tanpa satu hari libur yang nyata. Setiap malam tanpa tidur dihabiskan untuk merevisi cetak biru. Setiap kali klien menawar saya, setiap kontrak ditandatangani dalam kelelahan. Saya tidak membual, tetapi saya tahu bahwa setiap dolar adalah hasil keringat saya, dan saya pikir saya pantas mendapatkannya. Suami saya, Benny, bersama saya hari itu. Dia berpakaian lebih rapi dari biasanya, rambutnya ditata rapi, sepatunya mengilap, berdiri di samping saya. Siapapun akan berpikir kami adalah pasangan, memasuki fase paling stabil dalam hidup kami. Kami berjalan ke kantor perusahaan properti. Suasana di sana selalu ramai. Orang-orang datang dan pergi, suara percakapan, telepon berdering, gesekan kertas. Semuanya menyatu seperti pasar, tetapi pasar uang. Saya sudah sering melihat kondominium ini. Sebuah unit besar di gedung tinggi pusat yang menghadap ke taman kota. Saya menyukainya sejak pertama kali saya masuk, bukan karena mewah, tetapi karena saya bisa membayangkan hidup saya di sana. Pagi hari dengan sinar matahari membanjiri ruang tamu. Sore hari duduk di dekat jendela dengan secangkir teh. Dan mungkin jika semuanya berjalan lancar, seorang anak berlarian. Saya pernah berpikir itu akan menjadi awal dari sebuah keluarga sungguhan. Benny memegang tangan saya saat itu dan berbisik, "Jangan khawatir, sayang. Saya sudah mengurus semua dokumen." Saya mempercayainya, bukan karena saya naif, tetapi karena dia adalah suami saya, pria yang saya pilih. Orang yang saya berbagi segalanya, dari keuangan hingga kata sandi ponsel saya. Terkadang kepercayaan bukanlah kekuatan, melainkan kerentanan. Agen penutup memanggil, "Benny dan Ana, kami siap untuk Anda." Saya berdiri, merapikan gaun saya, dan mengikuti. Saya tidak tahu bahwa sejak saat itu, semuanya akan berubah. Agen menyerahkan setumpuk dokumen kepada kami. Saya tidak terlalu memperhatikan karena saya sudah meninjau semua draft kontrak. Nama pembeli selalu nama saya. Semuanya jelas. Tetapi kemudian satu kalimat menembus telinga saya seperti jarum. "Bisakah Anda mengkonfirmasi bahwa nama pemilik baru adalah Ridwan dan Siti?" Saya membeku. Dalam pikiran saya, kedua nama itu bergema keras. Ridwan dan Siti. Bukan nama saya, bukan nama Benny, tetapi nama ayah mertua dan ibu mertua saya. Saya menoleh untuk melihat Benny. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu. Matanya menghindari mata saya. Dahinya dipenuhi keringat, tangan yang memegang dokumen sedikit gemetar, cukup untuk saya perhatikan. Dia mendekat dan berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. "Ana, selesaikan saja pembayarannya untuk sekarang, saya akan menjelaskan nanti." Saya menatapnya, tidak berkedip. Suara bising kantor memudar, digantikan oleh kekosongan yang dalam di kepala saya. Saya bertanya dengan sangat lembut. "Ulangi lagi." Benny menelan ludah dengan susah payah. "Bisakah kita membicarakan ini di rumah? Ada terlalu banyak orang di sini."
Saya menggelengkan kepala. Tidak. Di sini. Sekarang. Suara saya tidak keras, tetapi cukup dingin. Agen yang berdiri di samping kami terlihat sedikit canggung, tetapi mempertahankan nada profesionalnya. Bu Ana, jika tidak ada masalah, kita bisa melanjutkan dengan transfer bank. Saya tidak menjawab. Mata saya masih tertuju pada Benny. Katakan padaku, mengapa akta kepemilikan atas nama orang tuamu? Suasana mulai berubah. Beberapa orang menoleh untuk melihat, tetapi saya tidak peduli. Benny membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Dia gelisah seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Aku hanya apa? Saya menekan satu kata demi satu, bicara. Dia melirik ke sekeliling dan merendahkan suaranya. Orang tuaku semakin tua, mereka menginginkan rasa aman. Saya tertawa. Tawa yang sangat pelan. Aman? Menggunakan 2,5 juta saya untuk membeli keamanan bagi orang tuamu? Benny dengan cepat menyela. Bukan itu yang kamu pikirkan. Kita akan tetap tinggal di sana. Itu masih rumah kita. Saya menatap lurus padanya. Rumah kita? Siapa nama yang tertera di akta itu? Benny terdiam. Saya melanjutkan, menurutmu aku ini apa? Dia tidak menjawab. Saya tersenyum tipis. Apakah aku terlihat bodoh bagimu? Udara membeku. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hanya dengungan AC yang pelan. Saya tidak perlu mendengar apa-apa lagi. Tidak perlu penjelasan apapun. Beberapa hal hanya membutuhkan satu momen untuk dipahami. Saya mengambil tas tangan saya, berbalik, dan berjalan pergi. Dari belakang saya, Benny memanggil, Anna, tolong dengarkan saya. Saya tidak menoleh. Pintu kaca terbuka dan sinar matahari di luar begitu terang hingga membuat saya menyipitkan mata. Saya melangkah keluar, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi kemarahan dalam diri saya. Hanya rasa dingin yang menusuk. Sebuah taksi berhenti di depan saya. Saya membuka pintu dan masuk. Kemana, Bu? Tanya sopir. Saya melihat keluar jendela. Gedung-gedung berbayang seperti gulungan film. Kemana saja? Suara saya lelah. Mobil itu melaju satu putaran, lalu dua. Berlanjut hingga sopir sendiri harus menoleh ke belakang dan bertanya, Bu, kita hanya berputar-putar. Mau kemana? Saya terkejut kembali ke kenyataan. Kota itu sama, tetapi saya tidak. Antar saya ke hotel bintang 5 terdekat, kata saya. Saya membutuhkan tempat yang cukup tenang untuk berpikir, untuk memahami, dan mungkin untuk menerima. Telepon di tas saya bergetar tanpa henti. Nama suami saya berkedip di layar. Saya melihatnya, lalu mematikannya. Dunia seketika hening. Keheningan yang menakutkan tetapi juga menjelaskan. Saya menyandarkan kepala ke kursi, memejamkan mata. 3 tahun pernikahan, setiap kenangan, setiap makan malam, setiap kali dia merawat saya saat sakit, setiap janji melintas di depan mata saya. Tetapi kali ini, saya melihatnya melalui lensa yang berbeda, lensa ketidakpercayaan. Dan saya tiba-tiba menyadari bahwa beberapa hal tidak berubah. Itu tidak pernah nyata sejak awal. Saya berbaring di tempat tidur putih bersih di kamar hotel. Langit-langitnya tinggi, dan lampu gantung kristal memancarkan cahaya dingin dan steril, jenis cahaya yang hanya membuat Anda merasa lebih kesepian. Saya hanya berbaring di sana untuk waktu yang lama. Tidak tidur, tidak menangis, hanya menatap ke atas seolah-olah melihat cukup lama entah bagaimana akan memutar waktu kembali. Tetapi hidup bukanlah film. Tidak ada tombol putar mundur. Dan tentu saja tidak ada mukjizat. Benny dan saya telah menikah selama 3 tahun. Bukan waktu yang sangat lama, tetapi cukup lama bagi seseorang untuk percaya bahwa mereka memahami pasangannya. Cukup lama untuk berpikir bahwa orang itu tidak akan pernah melakukan apapun untuk membuat Anda berjaga-jaga. Namun, pada akhirnya, orang yang paling saya percaya adalah orang yang menempatkan saya dalam situasi ini. Jika saya tidak melihat nama-nama di akta kepemilikan hari itu, jika saya hanya menandatangani dan mentransfer uangnya, saya mungkin sekarang akan menjadi istri yang patuh bekerja untuk mencari uang setiap bulan, sementara kondominium seharga 2,5 juta
atas nama mertua saya, dan saya harus menghibur diri dengan pikiran bahwa, yah, kita semua keluarga. Memikirkan itu, saya mengeluarkan tawa kering dan hampa. Saya membiarkan ponsel saya mati sepanjang sore. Saya baru menyalakannya lagi di malam hari. Dan seperti yang saya duga, lusinan panggilan tak terjawab dan banjir pesan. Semuanya dari Benny. Bercampur di dalamnya ada beberapa SMS dari ibu mertua saya, Siti. Nada suaranya familiar, campuran teguran dan bermain korban. Anna, ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu bicarakan dengan kami sehingga kamu harus pergi begitu saja? Orang-orang akan bicara dan menertawakan kami. Rumah itu masalah kecil. Sebagai menantu, kamu harus memikirkan keluarga. Saya membacanya dan menggesernya, tidak membalas. Kemudian saya mengklik pesan suara yang dia kirim. Suaranya terdengar, setiap kata jelas, tidak lagi dengan fasad lembutnya yang biasa. Anna, kamu menikah ke dalam keluarga ini, jadi uangmu adalah uang keluarga ini. Kami membesarkan Benny selama bertahun-tahun ini. Sekarang dia memiliki istri yang sukses. Bukankah kita harus mendapatkan sedikit manfaat? Saya menggenggam ponsel saya erat-erat. Sebelumnya, jika saya mendengar kata-kata itu, saya mungkin akan berkata pada diri sendiri, yah, begitulah cara orang tua berpikir. Tetapi hari ini, setiap kata menghantam saya seperti palu. Itu bukan kecelakaan. Itulah yang mereka yakini selama ini. Dan mungkin Benny juga. Saya tidak membalas pesan apapun. Sebaliknya, saya menelepon orang lain. Sarah, ini aku. Di ujung telepon, suara yang familiar, jelas, dan tenang menjawab, Anna. Ada apa? Kamu kedengarannya tidak baik-baik saja. Sarah adalah sahabat saya dan juga seorang pengacara, satu-satunya orang yang bisa saya percaya saat ini. Saya tidak menyembunyikan apapun. Saya menceritakan seluruh cerita dari kantor properti. Setiap detail dari tatapan mata Benny hingga permohonannya untuk menyelesaikan pembayaran. Ujung telepon hening selama beberapa detik. Kemudian Sarah menghela napas panjang. Kamu beruntung. Saya berhenti. Beruntung? Ya. Beruntung kamu tidak mentransfer uangnya. Jika kamu melakukannya, ini akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Mereka bisa berargumen itu adalah hadiah sukarela. Akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Rasa dingin menjalar di tulang belakang saya. Maksudmu? Maksudku ini bukan hal yang terjadi begitu saja. Ini direncanakan. Saya memejamkan mata. Pikiran itu sempat terlintas di benak saya, tetapi mendengarnya dari orang lain membuatnya terasa berbeda, lebih jelas, lebih menyakitkan. Suara Sarah menjadi tegas. Pikirkan kembali. Dari melihat kondominium hingga penutupan terakhir, apakah ada titik di mana kamu tidak memeriksa dokumen sendiri? Saya terdiam sejenak. Kemudian saya ingat hari penandatanganan kontrak terakhir. Saya sedang rapat dengan mitra internasional. Benny membawa dokumen-dokumen itu, mengatakan pengembang sedang terburu-buru, mendesak saya untuk menandatangani dengan cepat. Saya hanya membaca sekilas beberapa halaman pertama dan kemudian menandatangani di tempat yang dia tunjuk. Saya membuka mata. Jadi begitu, kata Sarah perlahan. Mereka mengubah nama di kontrak terakhir. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dalam pikiran saya, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Benny secara sukarela mengurus semua dokumen. Benny selalu menyuruh saya untuk membiarkannya mengurus semuanya karena saya sibuk. Benny mengatakan dia ingin memberi saya kejutan. Ternyata itu kejutan. Baiklah, saya tertawa. Sarah mendengarnya dan segera berkata, jangan tertawa seperti itu. Itu membuatku merinding. Saya menarik napas. Kamu baik-baik saja, aku tidak baik-baik saja, kata saya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk hancur. Kamu harus segera melakukan hal-hal ini. Nada bicara Sarah menjadi tegas. Pertama, besok pagi, pergi ke kantor catatan sipil dan tarik catatan publik untuk properti tersebut untuk mengkonfirmasi secara tepat siapa nama yang tertera di akta kepemilikan. Kedua, periksa rekening bankmu. Lihat dari mana uang muka ditransfer dan apakah ada yang tidak biasa. Ketiga, bersiaplah.
Saya bertanya pelan. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk skenario terburuk. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Kami berdua tahu apa artinya itu. Pernikahan ini mungkin tidak akan bertahan. Saya menutup telepon. Ruangan itu hening lagi, tetapi kali ini bukan kekosongan. Itu adalah sesuatu yang lebih jelas, lebih dingin, seperti ketika Anda akhirnya tahu apa yang Anda hadapi. Keesokan paginya, saya bangun sangat pagi. Tidak ada riasan yang rumit, hanya rambut saya yang diikat rapi. Saya mengenakan pakaian sederhana, dan langsung pergi ke gedung pemerintahan. Saya tidak ingin menunda-nunda. Beberapa kebenaran lebih baik diketahui lebih cepat daripada nanti. Ketika petugas menyerahkan cetakan kepada saya, tangan saya tidak gemetar. Jantung saya tidak berdebar. Seolah-olah saya sudah mempersiapkan hasil ini. Dan di sana tertulis hitam di atas putih. Nama pemilik tercantum dengan jelas. Ridwan dan Siti. Nama saya tidak ada. Tidak ada satupun koneksi dengan saya. Saya menatap kertas itu selama beberapa detik, lalu melipatnya. Saya tidak marah, hanya kehilangan harapan. Dari sana, saya pergi ke bank. Saya meminta cetakan rekening koran saya. Uang muka sebesar 100.000 telah ditransfer dari rekening bersama saya dan Benny. Tetapi yang membuat darah saya dingin adalah beberapa hari sebelumnya, tepatnya 100.000 telah ditransfer dari rekening tabungan pribadi saya ke rekening bersama itu. Saya tidak ingat melakukannya. Saya berdiri terpaku di konter. Hanya ada satu kemungkinan. Benny telah menggunakan ponsel saya. Dia tahu kata sandi saya. Dulu saya pikir itu adalah kepercayaan. Sekarang saya tahu itu adalah pelanggaran keamanan. Saya mengambil gambar semuanya dan mengirimkannya ke Sarah. Balasannya datang hampir seketika. Anna, ini lebih serius dari yang saya kira. Dia mentransfer uangmu tanpa izin, itu bisa merupakan penipuan. Saya menelan ludah dengan susah payah. Maksudmu, menelepon polisi? Ya. Kedua kata itu muncul di layar. Saya terdiam lama. Memanggil polisi berarti apa? Saya tahu persis apa artinya itu. Itu berarti saya akan menyerahkan suami saya sendiri kepada hukum. Seorang pria yang telah tidur di ranjang saya, yang telah memanggil saya istrinya. Saya memejamkan mata. Setelah beberapa saat, saya menjawab, biarkan saya memikirkannya. Sarah tidak mendesak. Ingat saja, bersikap lembut sekarang adalah menyakiti diri sendiri. Saya mematikan ponsel, berdiri di tengah bank yang ramai, merasa benar-benar tersesat. Pada akhirnya, saya tidak kembali ke hotel. Saya kembali ke apartemen yang kami berdua sewa, tempat yang dulu saya sebut rumah. Pintu terbuka. Benny sedang duduk di sofa, dikelilingi puntung rokok, udara pengap dengan asap. Dia mendongak ketika melihat saya, matanya merah, suaranya, "Anna, kamu kembali." Dia berdiri dan bergegas ke arah saya. Saya mundur selangkah. "Jangan sentuh saya." Dia membeku, tangannya tergantung di udara, ekspresinya berubah dari lega menjadi sakit. Biarkan saya menjelaskan. Saya melewatinya dan duduk di kursi seberang, meletakkan tas saya. "Baiklah, bicara." Suara saya tenang. "Tapi pikirkan baik-baik sebelum kamu bicara karena ini mungkin yang terakhir kalinya." Benny berdiri diam selama beberapa detik, lalu duduk. Dia menundukkan kepalanya. Tangannya tergenggam. Aku salah. Saya tidak mengatakan apa-apa. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya menatapnya. Tidak ada pilihan lain. Jadi kamu menipu saya? Dia menggelengkan kepalanya panik. Itu bukan penipuan. Saya hanya apa? Tanya saya. Dia mendongak, matanya merah. Itu ibuku. Saya tetap diam. Dia melanjutkan, suaranya bergetar. Ibuku sakit, saya tidak menanggapi, tetapi sesuatu di dalam diri saya bergejolak. Benny menundukkan kepalanya lagi, suaranya merendah. Dokter mengatakan dia tidak bisa menangani stres. Satu-satunya keinginannya adalah memiliki rumah atas namanya untuk ketenangan pikiran. Dia menatap saya, memohon.
Saya tidak ingin menempatkan Anda dalam posisi sulit, jadi saya melakukannya dengan cara ini. Saya menatapnya untuk waktu yang lama, lalu mengajukan satu pertanyaan. Jadi, kamu mengambil uangku tanpa izin? Dia tidak bisa berkata-kata. Saya melanjutkan, jadi, kamu mengubah nama di akta kepemilikan? Dia tidak menjawab. Saya tersenyum. Kali ini, itu bukan senyuman kering, tetapi senyuman pemahaman yang lengkap. Benny, saya menyebut namanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak berpikir begitu, tapi kamu bertindak seperti itu, kata saya. Kamu bertaruh bahwa aku tidak akan mengetahuinya. Dia terdiam. Ruangan itu hening. Hanya detak jam yang terdengar. Saya berdiri. Kita selesai. Dia melompat berdiri. Tidak, aku tidak setuju. Saya menatapnya. Kamu tidak punya hak untuk tidak setuju. Suara saya tetap tenang, tetapi tegas. Benny, saat kamu menandatangani dokumen-dokumen itu dan mengubah segalanya, tidak ada yang tersisa di antara kita. Dia berdiri di sana seolah semua kekuatannya telah terkuras dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Saya merasa sangat jernih. Saya berdiri di tengah ruangan yang familiar, dan tiba-tiba terasa begitu asing sehingga saya tidak mengenalinya. Sofa itu adalah tempat Benny dan saya biasa makan malam cepat setelah bekerja. Meja kecil itu adalah tempat saya biasa menyiapkan laptop dan bekerja hingga larut malam. Semuanya sama. Hanya perasaan saya yang berubah. Seolah-olah sebuah lapisan telah terkelupas dari segalanya, mengungkapkan kebenaran yang saya tolak untuk lihat. Benny masih berdiri di sana beberapa meter jauhnya, matanya campuran panik dan upaya putus asa untuk bertahan. Tatapan seseorang yang tahu bahwa mereka akan kehilangan sesuatu yang penting, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menghadapi alasan sebenarnya. Dan saya menyadari bahwa selama 3 tahun terakhir, dia mungkin selalu seperti ini. Saya hanya tidak pernah memperhatikan. Anna, tolong jangan begini, suaranya, kehilangan ketenangan biasanya, tercekat seperti seseorang yang hampir kelelahan. Saya menatapnya untuk waktu yang lama, lalu bertanya perlahan, bagaimana seharusnya aku? Dia tidak bisa langsung menjawab, hanya berdiri di sana, mengepalkan tinjunya seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk membuat saya tetap tinggal. Tetapi semakin lama dia diam, semakin jelas jarak di antara kami. Bukan jarak beberapa meter, tetapi jarak kepercayaan yang hancur. Saya berbalik dan berjalan ke kamar tidur, membuka lemari, dan mengeluarkan koper saya. Gerakan saya tidak cepat atau lambat. Hanya satu tugas setelah tugas lainnya. Melipat pakaian, mengumpulkan dokumen, mengemas kebutuhan. Seolah-olah saya sudah merencanakan ini di kepala saya. Dan baru sekarang saya melaksanakannya. Benny mengikuti di belakang saya, suaranya mendesak. Apa yang kamu lakukan? Aku pindah. Saya tidak menatapnya. Jawaban saya singkat, tetapi setiap kata jelas. Dia berdiri terpaku. Tidak, ini rumah kita. Saya menghentikan apa yang saya lakukan dan menoleh untuk menatapnya. Rumah kita? Saya mengulangi, nada saya, tidak keras, tetapi cukup untuk membungkamnya. Atau rumahmu? Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya kembali mengemas. Anna, aku tahu aku salah, tapi bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku akan bicara dengan orang tuaku. Aku akan menyuruh mereka mengubah namanya kembali. Saya berhenti dan menatap lurus padanya. Kamu yakin? Dia mengangguk berulang kali. Ya, aku bisa melakukannya. Aku akan melakukannya. Saya melangkah mendekat padanya, cukup dekat untuk melihat setiap ekspresi di wajahnya dan mengajukan pertanyaan yang sangat lambat. Atau kamu berbohong lagi? Pertanyaan itu membuatnya membeku. Matanya melirik pergi, dan dalam momen singkat itu, saya mendapatkan jawaban saya tanpa dia perlu mengatakan sepatah kata pun. Orang hanya ragu sesaat ketika kebenaran tidak menyenangkan. Saya berbalik. Sudah terlambat, Benny. Dia meraih lengan saya, genggamannya lebih erat dari biasanya, seolah takut saya akan menghilang. Belum terlambat. Selama kamu tetap tinggal, aku akan memperbaiki segalanya. Aku janji,
Saya menarik lengan saya. Sudah berapa kali kamu berjanji? Udara menjadi berat. Saya menatapnya. Mata saya tidak lagi dipenuhi kemarahan, tetapi dengan kekecewaan. Kamu berjanji akan membangun keluarga denganku, tetapi pada akhirnya, kamu berkomplot melawanku dengan keluargamu. Dia menundukkan kepalanya. Saya menutup resleting koper saya. Suara tajam itu bergema di ruangan yang sunyi seperti titik. Saat itu, bel pintu berdering. Benny tersentak, lalu hampir berlari untuk membukanya seolah berharap ada penyelamat. Pintu terbuka dan orang tuanya, Ridwan dan Siti, berdiri di luar. Saya berada di kamar tidur, tetapi dapat dengan jelas melihat tatapan mata Siti saat dia masuk, merah dan bengkak, seolah dia telah menangis selama berjam-jam. Ridwan, di sisi lain, mempertahankan sikap tegasnya, punggungnya lurus, langkahnya lambat tetapi mengesankan. "Anna, kamu kembali," kata Siti saat dia mendekat, berniat meraih tangan saya. Tetapi saya mundur selangkah. "Aku bukan anakmu." Pernyataan itu membuatnya berhenti di tempat. Tangannya melayang di udara, wajahnya menunjukkan kilatan kebingungan sebelum dengan cepat berubah menjadi tatapan terluka. "Apa yang kamu katakan? Aku mengkhawatirkanmu sepanjang malam." Saya menatapnya dengan tenang. Khawatir atau hanya ingin aku kembali dan membayar kondominium? Suasana di ruangan itu menjadi menyesakan. Benny berdiri di samping mereka, bingung. "Ibu, tolong jangan bicara lagi." Tetapi Siti tidak berhenti. "Anna, kamu tidak masuk akal. Ini hanya rumah. Mengapa kamu harus membesar-besarkannya? Jika orang tahu, mereka akan menertawakan seluruh keluarga kita." Saya mengeluarkan tawa kecil. "Menertawakan siapa?" Dia membeku. Saya berjalan ke ruang tamu. Berdiri berhadapan dengan ketiganya. "Menertawakan saya atau menertawakan keluarga Anda?" Ridwan akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan berwibawa. "Anna, kamu harus menjaga nada bicaramu saat berbicara dengan orang yang lebih tua." Saya menatapnya. "Jadi, apakah pantas bagi orang yang lebih tua untuk bertindak seperti ini?" Dia terdiam. Saya melanjutkan. Suara saya datar, tetapi setiap kata seperti paku. "Menggunakan uang saya untuk menempatkan rumah atas nama Anda dan kemudian mengharapkan saya untuk membayarnya, apakah itu standar untuk orang yang lebih tua?" Siti menyela, suaranya meninggi. "Jadi bagaimana jika itu uangmu? Kamu sudah menikah sekarang. Uangmu adalah uang keluarga ini. Kami membesarkan Benny selama bertahun-tahun ini. Sekarang dia memiliki istri yang sukses. Apakah salah bagimu untuk sedikit membantu keluarga?" Saya menatapnya dan kali ini saya tidak tertawa. "Membantu?" tanya saya. "Atau diambil?" Siti marah. "Cara bicara macam apa itu? Kami keluarga." Saya menggelengkan kepala. "Tidak lagi. Tidak sejak hari ini." Benny dengan cepat menyela. "Anna, jangan katakan itu." Saya mengangkat tangan untuk membungkamnya. "Biarkan saya bicara." Saya menoleh ke Ridwan. "Katakan terus terang. Apa yang kalian rencanakan dengan kondominium itu?" Ridwan menatap saya. Kilatan tajam di matanya sebelum berbicara perlahan. "Itu bukan urusanmu." Saya tertawa. "Bukan urusan saya, uang saya, dan itu bukan urusan saya." Dia tidak menjawab. Tetapi keheningannya berbicara banyak. Saya melihat ke arah Benny. "Kamu tahu?" Benny menghindari tatapan saya. Ruangan itu hening. Kemudian tanpa diduga, Siti menyela. "Jika bukan karena..." Dia berhenti. Ridwan menoleh padanya, matanya tajam seperti pisau. "Diam." Tetapi sudah terlambat. Saya menatapnya. "Untuk apa?" Saya melangkah lebih dekat. "Selesaikan kalimatmu." Tidak ada yang bicara. Tetapi jeda itu, kalimat yang setengah selesai yang ditelan kembali, membuat saya memahami sesuatu. Ini bukan hanya tentang keserakahan. Ada alasan lain, alasan yang cukup besar bagi mereka untuk mengambil risiko seperti itu. Saya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Saya kembali ke kamar dan menarik koper saya. Benny berlari mengejar saya. "Anna, jangan pergi, kita masih bisa bicara." Saya berhenti dan menoleh untuk menatapnya.
Apakah kamu benar-benar ingin bicara? Dia membeku. Saya menatap dalam-dalam matanya. Atau kamu hanya ingin aku tetap tinggal dan membayar? Dia tidak menjawab. Saya mengerti. Saya menarik koper saya dan berjalan lurus ke pintu. Siti berdiri di sana, menatap saya dengan campuran kemarahan dan kecemasan. Ridwan tetap diam, tetapi wajahnya tidak lagi setenang saat dia tiba. Benny berdiri di belakang, tidak berani mengikuti. Saya melangkah keluar. Pintu tertutup di belakang saya dengan suara klik yang lembut namun pasti. Saya tidak menoleh. Kali ini saya tahu saya tidak hanya meninggalkan rumah. Saya meninggalkan pernikahan, dan sejak saat itu, sebuah pertanyaan mulai terbentuk di benak saya. Sebuah pertanyaan yang terus berulang tanpa henti. Apa yang mereka sembunyikan? Dan apa nilainya sehingga mereka bersedia mengambil risiko saya untuk itu? Saya menarik koper keluar dari gedung, berjalan menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena saya begitu kuat sehingga saya tidak memiliki ikatan, tetapi karena saya tahu jika saya menoleh sekali saja, jika saya melihat tatapan mata Benny atau mendengar satu penjelasan lagi, saya mungkin akan melunak lagi. Dan kali ini, saya tidak bisa membiarkan diri saya melakukan itu karena beberapa kesalahan, jika diulang, bukan lagi kesalahan, tetapi pilihan. Matahari sore mulai terbenam, cahayanya melunak, jalanan masih ramai, orang-orang bergegas seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya saya yang merasa semuanya melambat. Setiap langkah terasa lebih berat, tetapi pikiran saya lebih jernih dari sebelumnya. Ini seperti setelah kejutan besar. Seseorang tidak lagi diselimuti ilusi, tetapi mulai melihat hal-hal dengan realisme yang mencolok. Saya kembali ke hotel. Kali ini bukan untuk bersembunyi tetapi untuk mulai berpikir secara sistematis karena saya tahu bahwa jika saya hanya pergi, cerita ini belum berakhir dan saya bukan tipe orang yang meninggalkan hal-hal tanpa penyelesaian. Saya duduk di meja, membuka laptop saya dan meletakkan semua dokumen, foto, dan rekening koran di depan saya satu persatu. Rasanya seperti saya sedang mengerjakan sebuah proyek dan proyek ini adalah hidup saya sendiri. Saya menelepon Sarah. "Kamu sibuk?" Ujung telepon menjawab segera. "Selalu sibuk kalau kamu butuh aku." Saya menceritakan semua yang terjadi malam sebelumnya. Dari kemunculan mertua saya dan sikap mereka hingga kalimat Siti yang setengah selesai. Jika bukan karena... Sarah diam selama beberapa detik. "Apa firasatmu?" Saya melihat keluar jendela saat lampu kota mulai berkelip. "Ada satu," kata saya. "Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan itu lebih penting daripada uang." Sarah menghela napas. "Kamu mungkin benar. Orang normal mungkin serakah, tetapi tidak ada yang akan mengambil risiko sebesar ini hanya untuk sebuah rumah atas nama mereka." Saya mengangguk, meskipun saya tahu dia tidak bisa melihat saya. "Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Sebutkan." "Aku ingin tahu situasi keuangan sebenarnya keluarga Benny." Telepon hening sejenak, kemudian Sarah bertanya dengan sangat perlahan. "Kamu curiga mereka dalam masalah besar?" "Aku tidak curiga lagi," kata saya. "Aku yakin." Sarah tidak bertanya lebih lanjut. Hanya berkata, "Oke, aku akan menyelidikinya. Tetapi kamu juga harus mencoba mencari tahu apa yang kamu bisa. Beberapa hal orang luar tidak akan pernah tahu." Saya mengerti. Dan saat itu, sebuah nama muncul di kepala saya. Ridwan, ayah mertua saya, seorang pria yang selalu bangga dengan masa lalunya. Dia dulunya adalah manajer di sebuah pabrik besar. Selalu berbicara tentang koneksinya, kontaknya, pencapaian lamanya. Orang-orang seperti itu sering meninggalkan jejak. Keesokan paginya, saya tidak pergi ke kantor saya. Sebaliknya, saya pergi ke sebuah kedai kopi kecil tempat saya telah mengatur untuk bertemu seseorang, Pak Hendra, seorang pria yang dulunya bekerja dengan Ridwan. Saya tidak mengungkapkan identitas asli saya, hanya mengatakan saya adalah teman Benny dan ingin bertanya tentang keluarganya. Dia tidak curiga apapun. Pria yang lebih tua seperti dia sering suka bernostalgia. "Anda teman Benny. Dia baik-baik saja di kota besar sekarang, bukan?" Saya mengangguk dan tersenyum tipis. "Ya, kami bekerja di daerah yang sama." Pak Hendra menyesap tehnya dan menggelengkan kepala.
Anak itu selalu anak yang baik. Ayahnya sangat bangga padanya. Siapa sangka, dia berhenti. Saya sedikit mendekat. Siapa sangka apa, Pak? Dia menatap saya, tampak ragu, tetapi kemudian melanjutkan, "Yah, bukan tempat saya untuk bergosip." Saya berhenti selama beberapa detik, lalu berkata dengan sangat perlahan. Saya bertanya karena keluarga Benny tampaknya sedang mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Saya ingin mengerti apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu. Itu berhasil. Pak Hendra menghela napas, masa sulit itu benar, dan bukan sembarang masa sulit. Saya mempertahankan ekspresi tenang. Apa yang terjadi, Pak? Dia merendahkan suaranya dan mendekat ke arah saya. Ayahnya melakukan beberapa investasi buruk. Saya tidak terkejut tetapi saya terus bertanya. Buruk? Dalam hal apa? Dia menggelengkan kepala, mendengarkan beberapa skema cepat kaya. Menginvestasikan uang ke beberapa proyek yang meragukan, berpikir dia akan mendapatkan uang cepat. Kehilangan semuanya. Tidak hanya kehilangan, tetapi juga terlilit hutang. Saya terdiam. Dia melanjutkan. Saya dengar jumlahnya tidak sedikit. Ratusan ribu, lalu hingga 1 juta. Kemudian dia meminjam lebih banyak dari sumber lain. Sekarang para kreditor mengerumuninya. Saya sedikit mengepalkan tangan. Apakah keluarga tidak tahu? Dia tersenyum pahit. Bahkan jika mereka tahu, sudah terlambat. Orang seperti Ridwan terlalu bangga. Mereka tidak akan mengakuinya, hanya mencoba menanganinya sendiri. Potongan-potongan di kepala saya mulai terhubung, tetapi ada sesuatu yang masih hilang. Saya bertanya, ada yang lain? Pak Hendra menatap saya, tatapannya lebih serius kali ini. Ada satu hal lagi, tetapi saya tidak yakin. Tolong beritahu saya. Dia merendahkan suaranya. Putri bungsunya. Saya pikir dia sakit parah. Saya membeku. Sakit apa? Dia menggelengkan kepala. Saya tidak tahu detailnya. Hanya mendengar itu membutuhkan perawatan jangka panjang yang mahal. Itulah mungkin mengapa dia sangat panik. Jantung saya melambat. Semuanya menjadi jelas. Hutang, penyakit, tekanan, dan kemudian saya, sumber uang, solusi. Saya duduk di sana mendengarkan Pak Hendra berbicara tentang beberapa hal sepele lagi. Tetapi pikiran saya jauh. Setiap detail dari beberapa hari terakhir, setiap kata, setiap tatapan, semuanya kembali terlintas. Kali ini, itu bukan fragmen yang terpisah, tetapi gambaran lengkap. Mereka tidak hanya menginginkan kondominium, mereka membutuhkan uang, banyak uang, dan kondominium hanyalah alatnya. Saya meninggalkan kedai kopi saat sudah siang. Matahari tinggi, tetapi saya merasakan dingin di dalam. Saya tidak marah seperti sebelumnya. Saya mengerti, tetapi mengerti bukan berarti menerima. Saya duduk di mobil, saya melihat keluar ke jalan dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sangat sederhana. Jika saya tidak mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Jawabannya sangat jelas. Saya akan mentransfer uangnya. Kondominium akan atas nama mertua saya. Kemudian mereka akan mengambil hipotek terhadapnya, menggunakan uang itu untuk membayar hutang dan menutupi biaya medis. Dan saya akan menjadi bagian yang tidak sadar dari rencana mereka. Tidak ditanya, tidak diberitahu, hanya diharapkan untuk menerima. Saya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak lagi pahit, tetapi jernih. Telepon saya berdering. Nama Benny muncul di layar. Saya menatapnya selama beberapa detik, lalu menjawab, "Di mana kamu?" Suaranya lelah. Saya rasa Anda tidak berhak menanyakan itu. Dia terdiam selama beberapa detik. Saya hanya ingin bertemu denganmu. Saya melihat keluar. Untuk mengatakan apa? Dia tidak langsung menjawab. Lalu dengan sangat perlahan. Untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya sedikit mengerutkan kening. Kamu tahu, bukan? Dia menghela napas. Aku tahu kamu akan mengetahuinya. Saya terdiam. Saya ada di bawah kantormu. Saya memeriksa waktu setelah beberapa saat. Saya berkata, tunggu di sana. Dan menutup telepon. Pikiran saya tidak lagi kacau. Itu jernih, tenang.
Rasanya seperti saya telah melihat seluruh kartu lawan saya. Dan sekarang saya hanya menunggu mereka meletakkannya di meja. Saya keluar dari mobil dan berjalan langkah demi langkah. Tidak cepat, tidak lambat, tetapi mantap, karena saya tahu kali ini saya bukan lagi yang dipimpin. Saya adalah yang memiliki kekuatan untuk memilih. Saya berjalan ke lobi perusahaan saya. Refleksi saya di pintu kaca. Itu adalah wanita yang sama seperti kemarin, tetapi mata saya berbeda. Tidak lagi lembut, tidak lagi ragu. Mereka tenang dan tajam. Ini seperti setelah Anda melihat melalui sesuatu, Anda tidak lagi mudah goyah. Dan saya tahu percakapan yang akan terjadi tidak akan seperti sebelumnya. Benny berdiri di sudut lorong. Dekat pintu masuk, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya kurus. Hanya dalam satu malam, dia terlihat seperti telah menua beberapa tahun. Tetapi saya tidak merasa kasihan. Bukan karena saya kejam, tetapi karena saya mengerti bahwa apa yang dia alami sekarang hanyalah konsekuensi dari pilihan yang dia buat. Dia melihat saya dan segera berjalan cepat. "Anna." Suaranya lembut, seolah takut membuat saya kesal. Saya tidak berhenti, hanya berjalan lurus ke kedai kopi di seberang jalan. Dia mengikuti diam-diam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Seolah menunggu izin saya, kami duduk. Keheningan panjang membentang di antara kami. Saya tidak terburu-buru, dan dia tidak berani berbicara terlebih dahulu. Akhirnya, saya menatap lurus padanya dan berkata dengan sangat perlahan, "Bicara." Benny menundukkan kepalanya. Tangannya tergenggam, buku-buku jarinya putih karena mengepal. Dia menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan semua keberaniannya. "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi." Saya tidak bereaksi. Kondominium itu bukan hanya karena ibuku menginginkannya atas namanya. Saya mengangguk sedikit. "Aku tahu." Dia mendongak, matanya dipenuhi kelelahan. "Kamu tahu, aku tahu ayahmu terlilit hutang." Dia membeku. "Kamu tahu itu?" Saya menatapnya. "Dan aku juga tahu adikmu sakit." Kali ini, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Tatapannya benar-benar ambruk seperti pemain yang seluruh kartunya telah terungkap. Dia tersenyum lemah. "Aku pikir aku bisa menyembunyikannya darimu lebih lama." Saya tidak menanggapi. Dia melanjutkan, suaranya pelan, tidak lagi mengelak. "Investasi ayahku gagal. Dia kehilangan segalanya dan meminjam lebih banyak dari sumber luar. Secara total, lebih dari 7 juta. Meskipun saya sudah mempersiapkan diri, angka itu masih membuat saya berhenti sejenak." Dia menatap meja. Kreditor terus menelepon. Beberapa bahkan muncul di rumah. Ibuku sangat takut sampai tidak bisa tidur. Saya terdiam, dia melanjutkan. "Dan adikku, dia didiagnosis setengah tahun yang lalu." Suaranya retak. "Itu penyakit darah. Dokter mengatakan itu membutuhkan perawatan jangka panjang dan biayanya sangat besar. Jika kita ingin sembuh, dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang." Saya menatapnya. Untuk sesaat, saya tidak melihat pria yang telah menipu saya, tetapi hanya seorang putra yang terpojok, tetapi perasaan itu singkat. "Jadi kalian semua memilih saya," kata saya. Dia menundukkan kepalanya. "Aku tidak ingin begini." Saya memotongnya. "Tapi kamu tetap melakukannya." Dia tidak membantah. Kami berdua terdiam selama beberapa detik. Kemudian saya mengajukan pertanyaan. "Apa yang kalian rencanakan dengan kondominium itu?" Dia ragu. Saya menatap lurus matanya. "Katakan yang sebenarnya." Dia memejamkan mata sesaat, lalu berkata, "Mengambil hipotek." Saya tidak terkejut. "Untuk mendapatkan uang," dia mengangguk, "untuk membayar hutang dan untuk perawatan adikku." Saya bersandar di kursi saya, melihat keluar jendela kaca. Orang-orang masih lewat, menjalani hidup mereka. Tidak ada yang tahu cerita seperti ini sedang terjadi di sini. Sebuah cerita di mana jika Anda hanya mendengar sebagian, Anda mungkin akan mengatakan mereka pantas dikasihani. Tetapi pantas dikasihani tidak membuat Anda benar. Saya berbalik. "Berapa banyak yang akan kalian pinjam?" Dia menjawab dengan sangat pelan. "Sekitar 5 juta. Saya tertawa pelan.
Kondominium 10 kerat 5 juta, dan kamu menggadaikannya untuk 5. Bagaimana dengan sisanya? Dia terdiam. Saya melanjutkan. Masih atas nama orang tuamu, kan? Dia tidak menjawab, tetapi keheningannya adalah jawaban paling jelas. Saya mengangguk. Saya mengerti. Saya menatapnya. Dan bagaimana dengan saya? Dia mendongak, matanya dipenuhi harapan. Saya pikir setelah semuanya beres, saya akan perlahan menjelaskannya kepada Anda. Dan kemudian saya tertawa terbahak-bahak, tidak lembut kali ini, dan kemudian saya akan mengerti. Saya akan bersimpati. Saya akan terus menjadi istrimu. Benar? Dia tidak berbicara, tetapi ekspresinya mengkonfirmasikannya. Saya menggelengkan kepala. Benny, orang macam apa yang kamu pikir aku ini? Dia berkata dengan cepat. Saya tidak berpikir Anda bodoh. Saya hanya berpikir Anda akan melakukannya untuk saya, pengorbanan. Saya menyelesaikannya untuknya. Dia terdiam. Saya menghela napas panjang. Kamu salah. Saya menatap lurus padanya. Saya bisa membantu, tetapi tidak dengan cara yang kalian semua inginkan. Dia mendongak, kilatan harapan di matanya. Kamu masih akan membantu? Saya mengangguk. Ya. Dia hampir melompat dari kursinya. Anna, aku tahu kamu tidak akan meninggalkan kami. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tapi ada syaratnya. Dia membeku. Syarat apa? Saya menatapnya, setiap kata jelas dan berbeda. Pertama, kita bercerai. Dia tampak seperti telah ditampar. Tidak, aku tidak setuju. Saya tidak membiarkannya selesai. Kamu tidak punya pilihan. Suara saya masih tenang. Ini bukan negosiasi. Dia mengepalkan tinjunya. Lalu mengapa membantu saya sama sekali jika bukan agar kita terus berlanjut? Saya menatapnya agar saya tidak perlu hidup dengan penyesalan melihat masalah dan tidak melakukan apa-apa untuk memperbaikinya. Dia terkejut. Saya melanjutkan. Tetapi memperbaiki masalah tidak berarti mengikat hidup saya padanya. Dia terdiam lama. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah. Apa syarat kedua? Saya menjawab segera. Semua uang yang saya berikan kepada Anda akan menjadi pinjaman. Dia mengangguk cepat. Oke, saya setuju dengan jaminan. Dia membeku. Rumah orang tuamu. Dia menjadi pucat. Tapi rumah itu, saya tahu itu belum dijual, kata saya. Jangan bohongi saya. Dia menundukkan kepalanya. Kamu pilih, kata saya. Entah menerima syarat-syaratku atau kamu selesaikan sendiri. Dia duduk tak bergerak, tangannya sedikit gemetar. Saya tidak mendesaknya. Saya tahu dia tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Saya setuju. Saya mengangguk. Dan syarat terakhir. Dia menatap saya. Apa itu? Saya menatap lurus matanya. Setiap pengeluaran harus transparan. Saya membutuhkan semua dokumen, semua kwitansi, didokumentasikan sepenuhnya. Dia mengangguk. Saya berdiri. Kalau begitu bersiaplah, dia bertanya cepat. Siap untuk apa? Dokumen-dokumen, kata saya. Dan untuk menandatangani surat cerai. Dia duduk di sana tidak berdiri seolah semua energinya telah terkuras. Saya berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, saya tidak merasakan sakit, hanya kejelasan. Kejelasan bahwa ada orang yang pernah Anda cintai tetapi tidak bisa lagi berjalan bersama. Dan ada hal-hal yang harus Anda lakukan, bukan karena perasaan, tetapi karena prinsip. Saya meninggalkan kedai kopi dan melangkah keluar di bawah matahari yang terik. Cahaya menyilaukan di trotoar, tetapi hati saya tenang. Ketenangan yang dirasakan seseorang setelah membuat keputusan dan tidak berniat untuk kembali. Karena begitu Anda melihat sifat sebenarnya dari suatu masalah, keraguan hanya memperpanjang kelelahan. Dan saya sudah terlalu lelah. Saya tidak kembali ke hotel. Saya langsung pergi ke kantor Sarah. Saya ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Bukan karena terburu-buru, tetapi karena saya mengerti bahwa semakin lama ini berlarut-larut, semakin banyak variabel yang bisa muncul. Dan dengan masalah ini,
Saya tidak ingin ada variabel lagi. Sarah melihat saya masuk dan tahu hanya dari tatapan mata saya. Anda sudah memutuskan. Saya mengangguk. Saya sudah memutuskan. Saya duduk dan meletakkan tas saya di meja. Siapkan 2 hal untuk saya. Pertama, surat cerai. Kedua, perjanjian pinjaman dengan jaminan. Sarah tidak bertanya, hanya mengangguk. Tetapi dia menambahkan satu hal lagi. Anda yakin, setelah Anda tanda tangan, tidak ada jalan kembali? Saya tersenyum tipis. Saya tidak berniat untuk kembali. Sarah menatap saya selama beberapa detik, lalu beralih ke komputernya dan mulai bekerja. Saya duduk dengan tenang, melihat keluar jendela. Orang-orang di jalan di bawah masih bergerak seolah tidak terjadi apa-apa. Dan itu benar. Hidup orang lain tidak berhenti untuk Anda. Anda hanya harus terus bergerak maju sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, Sarah menyerahkan 2 set dokumen kepada saya. Ini, bacalah. Jika terlihat bagus, kita bisa meminta mereka menandatanganinya sore ini. Saya mengambilnya dan membaca setiap baris dengan cermat. Tidak melewatkan satu detail pun, karena kali ini, saya tidak akan membiarkan diri saya ceroboh lagi. Saat itu, telepon saya berdering. Nama ibu mertua saya muncul di layar. Saya menatapnya selama beberapa detik, lalu menjawab. Di ujung telepon, suara Siti terdengar, tidak lagi lembut, tetapi tegang dan mendesak. Anna, kamu di mana? Saya menjawab dengan tenang. Ada yang Anda butuhkan? Dia tidak berbasa-basi. Saya dengar dari Beni. Kamu menuntut cerai dan kamu memaksa orang tuanya untuk menggunakan rumah mereka sebagai jaminan untuk meminjam uang darimu. Apa maksudnya ini? Saya terdiam sesaat. Maksudnya cukup jelas, bukan? Suaranya meninggi. Kamu mencoba menjebak kami, bukan? Saya tertawa pelan. Anda bisa melihatnya seperti itu jika Anda mau. Anna, jangan keterlaluan. Suaranya mulai kehilangan kendali. Keluarga ini sudah dalam situasi putus asa. Jika kamu tidak mau membantu, itu satu hal, tetapi untuk memaksakan syarat-syarat seperti ini, apakah kamu bahkan manusia? Saya tidak marah. Rasanya akrab saja. Sudah selesai, dia sedikit diam. Saya melanjutkan dengan sangat perlahan. Jika Anda berpikir saya bukan manusia, maka Anda tentu tidak seharusnya mengambil uang saya. Ujung telepon hening selama beberapa detik. Kemudian suara Ridwan terdengar dalam dan penuh tekanan. Anna, kamu membesar-besarkan ini. Saya mengubah nada bicara saya. Anda benar. Saya memang membesar-besarkan ini. Dia berhenti. Saya melanjutkan. Karena kalian semua memulai ini dengan melakukan kesalahan. Dia tidak langsung menjawab, lalu berkata, kita bisa membicarakan ini lagi. Kita tidak perlu bercerai. Saya menggelengkan kepala meskipun saya tahu dia tidak bisa melihat saya. Tidak perlu, Anna. Pikirkan baik-baik. Suaranya melunak. Jika kamu bercerai, kamulah yang akan rugi. Saya tertawa terbahak-bahak. Rugi? Saya mengulangi. Menurutmu aku belum cukup rugi? Suasana di ujung telepon menjadi berat. Saya menambahkan satu kalimat terakhir. Saya sudah menyatakan syarat-syarat saya. Setujuilah dan tanda tangan atau tidak. Hanya itu. Lalu saya menutup telepon. Sarah menatap saya. Cukup reaksi, ya? Saya meletakkan ponsel saya. Ini belum berakhir. Sarah mengangguk. Benar. Orang seperti itu tidak akan menyerah dengan mudah. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Sore itu, saya menerima SMS dari Beni. Orang tuaku ingin bertemu denganmu. Saya membacanya dan membalas singkat. Lokasi. Kami sepakat untuk bertemu di apartemen sewaan yang sama tempat semuanya mulai berantakan dan tempat saya ingin mengakhirinya dengan bersih. Saya tiba lebih awal dan duduk di ruang tamu. Rumah itu sama, tetapi perasaannya sama sekali berbeda. Itu bukan lagi tempat yang ingin saya pulang. Tetapi hanya perhentian sementara untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Sekitar 10 menit kemudian, Beni masuk bersama orang tuanya. Udara terasa berat sejak pintu dibuka. Siti tidak lagi berpura-pura lembut.
matanya dipenuhi kebencian. Ridwan diam, tetapi jelas berusaha mempertahankan ketenangannya. Benny duduk di seberang saya, tidak berani menatap mata saya. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Kemudian Siti berbicara lebih dulu. Anna, saya bertanya kepadamu sekali lagi. Apakah kamu benar-benar harus sejauh ini? Saya menatapnya. Sejauh mana? Cerai dan memaksa kami menggadaikan rumah kami. Apakah kamu sudah memikirkan keluarga ini sama sekali? Saya memiringkan kepala. Keluarga yang mana? Dia terkejut. Saya melanjutkan. Keluarga yang berkomplot melawanku sejak awal. Wajahnya memerah. Kami tidak berkomplot, kami hanya menggunakan saya, kata saya terus terang. Benny berkata dengan lembut. Anna. Saya mengangkat tangan untuk membungkamnya. Saya menatap Ridwan. Anda bicara? Dia menatap saya untuk waktu yang lama, lalu berkata perlahan, baiklah. Jika Anda ingin kejelasan, mari kita jelaskan. Saya mengangguk, ya, itu yang saya inginkan. Dia menarik napas. Keluarga saya dalam masalah. Anda sudah tahu ini. Saya tidak bereaksi, dia melanjutkan. Kondominium itu adalah cara tercepat untuk menyelesaikannya. Saya bertanya, cara Anda atau cara saya? Dia tidak menjawab secara langsung, hanya berkata, setelah semuanya beres, kami tidak akan membiarkan Anda dirugikan. Saya tertawa. Apa yang akan Anda berikan kepada saya sebagai kompensasi? Dia terdiam. Saya menatap lurus matanya. Kepercayaan? Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Udara menjadi tebal. Saya meletakkan 2 set dokumen di meja. Ini adalah syarat-syarat saya. Benny menunduk. Siti meliriknya dan segera mendorongnya menjauh. Kami tidak akan menandatanganinya. Saya mengangguk. Oke. Saya berdiri. Kalau begitu kita selesai di sini. Benny berkata dengan cepat. Anna, tunggu. Saya berbalik. Apalagi? Dia menatap saya, suaranya hampir memohon. Apakah ada cara lain? Saya menatapnya untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepala. Tidak. Dia menundukkan kepala. Siti marah. Jangan kira kami tidak bisa bertahan tanpamu. Saya tersenyum tipis. Saya tidak pernah berpikir saya sepenting itu. Saat itu, Ridwan tiba-tiba berbicara, suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Tunggu. Saya menatapnya. Dia menunduk melihat dokumen-dokumen itu, lalu mengatakan sesuatu yang membungkam seluruh ruangan. Biarkan saya melihatnya lagi. Siti menoleh padanya. Ridwan. Dia mengangkat tangan, biarkan saya melihat. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk kembali dan mendorong dokumen-dokumen itu ke arahnya. Dia membukanya dan membaca dengan sangat perlahan, halaman demi halaman. Ketegangan begitu tebal Anda bisa mendengar suara kertas berbalik. Benny duduk diam. Siti menatap suaminya, ekspresinya campuran kekhawatiran dan frustrasi. Setelah beberapa saat, dia meletakkan dokumen-dokumen itu dan mendongak menatap saya. Tatapannya berbeda sekarang. Itu tidak lagi mengesankan, tetapi menghitung, dan mungkin untuk pertama kalinya, dia menyadari saya bukan seseorang yang bisa dimanipulasi. Ridwan memegang dokumen-dokumen itu, matanya terpaku pada setiap baris. Cara dia membaca bukan hanya untuk menyelesaikannya. Itu untuk mempertimbangkan pilihannya. Dia membaca seperti seorang pria di persimpangan jalan, di mana satu langkah yang salah berarti tidak ada jalan kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, saya tidak melihat aura dominan yang familiar itu. Sebaliknya, ada keraguan, emosi yang jarang ditunjukkan oleh orang-orang yang selalu ingin mengendalikan orang lain. Ruangan itu begitu sunyi sehingga saya bisa mendengar detak jam dinding. Benny duduk di sampingnya, mengepalkan tinjunya. Siti mondar-mandir gelisah, melihat dari saya ke suaminya, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran, seolah dia tidak bisa mengerti mengapa dia bahkan mempertimbangkan sesuatu yang menurutnya seharusnya ditolak segera. Apa yang kamu baca? Tidak ada yang perlu dibaca. Jangan tanda tangan saja dan selesaikan. Suara Siti tajam dengan frustrasi. Ridwan tidak mendongak, hanya berkata singkat, diam, suasana menjadi tegang.
Siti membeku sesaat, jelas tidak menyangka dia akan berbicara seperti itu padanya di depan saya dan Benny, tetapi dia tidak bisa tetap diam sepenuhnya. Hanya merendahkan suaranya menjadi gumaman. Keluarga sudah dalam keadaan seperti ini. Dan kamu masih. Saya tidak ikut campur. Saya hanya duduk di sana mengamati dan menunggu. Saya tahu bahwa mengatakan lebih banyak sekarang hanya akan memperumit masalah. Ridwan berada di titik kritis. Dorongan lembut akan mengirimnya ke satu arah atau yang lain. Setelah beberapa saat, dia meletakkan dokumen-dokumen itu di meja, melipat tangannya di atasnya, dan mendongak menatap saya. Tatapannya dalam dan berat. Ana, dia menyebut nama saya. Saya menjawab dengan tenang. Ya, dia menatap saya selama beberapa detik, lalu bertanya. Sudah Anda pikirkan baik-baik? Sudah, kata saya tanpa ragu. Dia sedikit mengangguk. Perceraian adalah syarat wajib. Saya menatap lurus matanya. Ya? Dia tidak bertanya lagi, hanya terdiam. Lalu dia menoleh ke Benny. Bagaimana menurutmu? Benny tersentak seolah ditarik dari lamunan yang dalam. Dia mendongak menatap ayahnya, lalu menatap saya. Matanya dipenuhi konflik seolah terjebak di antara dua sisi, dan tidak tahu harus memilih yang mana. Aku. Dia hanya bisa mengucapkan satu kata, lalu berhenti. Siti segera menyela. Apa yang perlu dia pikirkan? Tentu saja tidak cerai. Suami istri, kalian melewati masa sulit bersama. Bagaimana bisa kalian hanya bicara tentang berpisah? Saya tidak bereaksi, hanya menatap Benny. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sangat lembut. Aku tidak ingin cerai. Saya mengangguk. Itu pikiranmu, kata saya. Tapi itu bukan keputusan saya. Dia mengepal tinjunya. Ana, tidak bisakah kamu? Saya memotongnya. Tidak, hanya satu kata, tetapi itu cukup jelas. Dia terdiam, ketegangan kembali. Ridwan menghela napas panjang dan kemudian tanpa diduga berkata, baiklah, ruangan itu tampak membeku. Siti memutar kepalanya. Apa yang Anda katakan? Benny juga mendongak, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ayah, Ridwan menatap lurus mataku. Saya menerima syarat-syarat Anda. Saya tidak terkejut, hanya sedikit mengangguk, tetapi Siti tidak bisa tetap tenang lagi. Apa Anda gila? Apa Anda benar-benar akan menggadaikan rumah kita? Dia menoleh padanya. Suaranya rendah. Jika kita tidak melakukannya, apakah Anda punya cara lain? Siti tidak bisa berkata-kata. Dia melanjutkan perlahan tetapi tegas. Kita tidak punya jalan keluar lain. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi membawa beban seolah dia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang terjadi di depan kami. Saya menatapnya untuk pertama kalinya. Saya melihat di matanya bukan hanya tekanan keuangan tetapi sesuatu yang lebih berat. Saya bertanya, apa lagi yang Anda sembunyikan? Pertanyaan saya membungkam ketiganya. Benny menoleh menatap ayahnya. Siti membeku. Ridwan tidak langsung menjawab, hanya menatap saya untuk waktu yang lama. Lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya duga. Anda pikir kami hanya berutang uang? Saya sedikit mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dia bersandar di kursinya, tatapannya menggelap. Ada beberapa hutang yang tidak bisa dibayar kembali hanya dengan uang. Pernyataan itu mengubah suasana di ruangan itu. Benny menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Siti berbalik, menghindari mata saya. Saya menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan sangat perlahan, jelaskan. Ridwan terdiam selama beberapa detik, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Lalu dia berkata, uang yang saya pinjam, itu bukan hanya dari investasi. Saya berkata, tidak ada, menunggu dia melanjutkan. Sebagian dari lintah darat, saya sedikit mengepalkan tangan. Berapa banyak? Dia tidak menjawab secara langsung, hanya berkata, cukup banyak sehingga jika kita tidak membayar tepat waktu, kita akan kehilangan lebih dari sekadar uang. Keheningan yang berat menyelimuti. Saya mengerti. Saya tidak perlu dia menjelaskan lebih lanjut. Pinjaman seperti itu bukan hanya tentang dokumen. Saya menatap Benny. Dia masih menundukkan kepalanya, tidak berani menatap saya. Saya bertanya,
kamu tahu? Dia sedikit mengangguk. Ya. Saya tertawa. Dan kamu masih memilih untuk menyembunyikannya dariku? Dia tidak menjawab. Siti tiba-tiba menangis. Kami tidak punya pilihan lain. Apa kamu tidak mengerti? Jika kita tidak mendapatkan uangnya, mereka akan datang ke rumah. Mereka akan. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Saya menatapnya untuk pertama kalinya. Saya merasa dia tidak berakting. Dia benar-benar ketakutan, tetapi saya menjaga suara saya tetap tenang. Itu masalah Anda. Dia menatap saya, matanya campuran memohon dan kebencian. Ana, kamu tidak bisa hanya melihat kami tenggelam. Saya menggelengkan kepala. Saya membantu. Saya menunjuk ke dokumen-dokumen itu, tetapi harus dengan cara saya. Ridwan menatap saya, lalu mengangguk. Baik. Siti menoleh padanya. Ridwan, kamu benar-benar akan. Dia memotongnya. Apa kamu punya pilihan lain? Dia terdiam. Ruangan itu hening. Kemudian Ridwan menoleh ke Beni. Pergi ambil dokumen-dokumen itu. Beni mendongak. Ayah, pergi. Suaranya tidak keras, tetapi tidak memungkinkan penolakan. Beni berdiri, menatap saya sekali lagi, lalu pergi. Pintu tertutup. Tinggal saya, Ridwan, dan Siti di ruangan itu. Suasana benar-benar berbeda dari sebelumnya. Konfrontasi tajam telah hilang, digantikan oleh penerimaan yang berat. Ridwan menatap saya. Ana, ya, jawab saya. Dia berkata dengan sangat perlahan. Apa yang kamu lakukan, kamu tidak salah? Saya tidak menjawab. Dia melanjutkan, hanya saja kami yang salah sejak awal. Saya menatapnya. Kali ini saya tidak melihat pria yang menakutkan, tetapi seseorang yang telah terpojok, tetapi saya tidak melunak. Saya hanya mengatakan satu hal. Sudah terlambat. Dia mengangguk. Ya, sudah terlambat. Saya bangun sangat pagi keesokan harinya. Bukan karena saya tidak bisa tidur, tetapi karena pikiran saya sangat jernih. Sangat jernih sehingga saya tidak perlu berbaring di tempat tidur semenit lebih lama. Karena ada beberapa hari ketika Anda tidak bisa lambat. Bukan karena Anda terburu-buru, tetapi karena Anda tahu bahwa jika Anda menunda, segalanya bisa lepas kendali. Dan hari ini adalah salah satu hari itu. Saya berpakaian sederhana, mengikat rambut saya tinggi-tinggi, dan melihat diri saya di cermin selama beberapa detik. Bukan untuk menyesuaikan penampilan saya, tetapi untuk mengingatkan diri saya bahwa sejak hari ini, setiap keputusan adalah milik saya. Saya tidak akan lagi bergantung pada siapapun, juga tidak akan menunggu siapapun untuk berubah. Tepat pukul 9.00 pagi, saya berada di kantor notaris. Sarah sudah ada di sana. Dokumen-dokumen sudah sepenuhnya disiapkan, tertata rapi di atas meja. Setiap halaman ditandai dengan jelas. Tidak ada ambiguitas, tidak ada celah bagi orang lain untuk mengeksploitasinya seperti terakhir kali. Anda di sini, kata Sarah, matanya profesional dan sedikit khawatir. Saya mengangguk. Mereka belum tiba. Belum. Saya duduk, tangan saya di atas meja. Telapak tangan saya sedikit dingin, tetapi hati saya mantap. Tidak ada lagi kecemasan atau ketakutan, hanya menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, pintu terbuka. Beni masuk lebih dulu, diikuti oleh Ridwan dan Siti. Ketiganya berpakaian rapi, tetapi wajah mereka tidak bisa menyembunyikan kelelahan mereka, terutama Beni, matanya gelap. Dia jelas tidak tidur sepanjang malam. Wajah Siti tegang, sementara Ridwan mempertahankan sikap tenangnya, meskipun matanya tidak lagi sekeras sebelumnya. Tidak ada yang saling menyapa, hanya sedikit mengangguk. Kami duduk. Sarah mendorong dokumen-dokumen itu ke arah mereka. Ini adalah perjanjian pinjaman dan dokumen-dokumen terkait jaminan. Semua syarat dinyatakan dengan jelas. Anda bisa membacanya sekali lagi sebelum tanda tangan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, hanya suara halaman berbalik. Ketegangan begitu tebal sehingga orang luar bisa merasakannya seolah setiap kata di kertas memiliki beban. Setelah membaca sebentar, Siti membanting kertas-kertas itu ke meja. Syarat-syarat ini terlalu ketat, suaranya tajam dengan kemarahan. Sarah menatapnya, nada suaranya tetap tenang.
Ini adalah perjanjian pinjaman, bukan hadiah. Ini perlu jelas. Siti menoleh kepada saya. Ana, apakah Anda benar-benar tidak memiliki perasaan lagi untuk kami sama sekali? Saya menatapnya. Perasaan apa? Dia tidak bisa berkata-kata. Saya melanjutkan. Suara saya datar. Perasaan yang kalian semua gunakan untuk mencoba mendapatkan 2,5 juta dariku? Dia terdiam, tidak bisa menanggapi. Benny kemudian berbicara, suaranya rendah. Ibu, tanda tangan saja. Dia menoleh padanya. Benny, dia tidak menatapnya, hanya berkata, kita tidak punya pilihan lain. Pernyataan itu seperti vonis terakhir. Siti tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengambil pulpen. Tetapi tangannya gemetar. Ridwan kemudian meletakkan tangannya di atas tangannya, menghentikannya. Biarkan saya tanda tangan dulu. Dia mengambil pulpen dan menandatangani namanya perlahan, jelas, tanpa ragu. Siti mengamatinya, lalu ikut tanda tangan. Benny adalah yang terakhir tanda tangan. Saat dia meletakkan pulpen, saya bisa melihat tangannya sedikit gemetar, tetapi dia tanda tangan. Momen singkat, tetapi itu cukup untuk mengakhiri sebuah bab. Sarah memeriksa semua dokumen, mengangguk, dan berkata, sudah selesai. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil salinan perjanjian saya. Rasanya bukan kemenangan atau kekalahan, rasanya hanya final. Tetapi saat saya hendak berdiri, telepon Ridwan berdering. Dia melihat layar dan ekspresinya berubah. Dia menjawab, halo? Ya, ini dia. Tidak ada yang berbicara, hanya suaranya yang bergema di ruangan yang sunyi. Apa? Dia melompat dari kursinya. Wajahnya kehilangan ketenangan untuk pertama kalinya. Bukankah sudah saya bilang? Kita menyelesaikannya hari ini. Orang di ujung telepon mengatakan sesuatu. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu suaranya menurun tegang. Saya akan ke sana. Dia menutup telepon. Suasana di ruangan itu langsung berubah. Benny berdiri. Ayah, ada apa? Dia tidak langsung menjawab, hanya mengatakan satu hal. Mereka di sini, wajah Siti pucat. Di sini di rumah, dia mengangguk. Ya, Benny mengepalkan tinjunya. Saya akan ikut, saya menatap mereka. Saya tidak perlu bertanya. Saya mengerti. Lintah darat telah tiba dan mereka tidak menunggu. Mereka tidak peduli bahwa hari ini adalah hari penandatanganan. Tidak peduli dimanapun orang berada. Mereka hanya peduli pada uang. Siti berdiri, suaranya bergetar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ridwan menoleh kepada saya. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan sesuatu seperti permohonan. Ana, saya menatapnya. Dia berkata dengan sangat perlahan. Kapan kita bisa mendapatkan uangnya? Ruangan itu hening. Saya tidak langsung menjawab, bukan karena saya ingin mempersulit, tetapi karena saya perlu mereka mengerti. Setelah jaminan atas properti secara resmi dicatat, kata saya, setidaknya 3 hari kerja. Siti hampir jatuh ke kursinya. 3 hari? Itu terlalu terlambat. Benny menoleh kepada saya. Suaranya mendesak. Anna, tidak bisakah kamu? Saya menatapnya. Tidak ada kata, tetapi itu cukup untuk membuatnya berhenti. Saya melanjutkan. Saya sangat jelas sejak awal. Dia terdiam. Ridwan mengepalkan tinjunya tetapi tidak protes. Dia mengerti saya tidak salah. Ruangan itu menjadi berat. Itu bukan lagi ketegangan sebuah argumen tetapi tekanan nyata dari waktu, hutang, dan penagih di pintu. Dengan selisih 3 hari, saya berdiri. Urusan Anda yang tangani. Benny menatap saya. Matanya tidak lagi menyalahkan, hanya kelelahan. Anna, panggilnya. Saya berhenti tetapi tidak berbalik. Dia berkata dengan sangat lembut. Terima kasih. Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan keluar ruangan, keluar di bawah sinar matahari. Cahaya itu terang. Tetapi saya tidak menyipitkan mata karena kali ini saya bisa melihat semuanya dengan jelas. 3 hari mungkin terdengar singkat, tetapi bagi orang yang terpojok seperti keluarga Benny, 3 hari itu seperti 3 tahun.
Setiap jam yang berlalu membawa lebih banyak tekanan, dan tekanan, meskipun tak berbentuk, bisa membebani seseorang begitu banyak hingga sulit bernapas bagi saya. Namun, 3 hari itu berlalu sangat berbeda. Tidak mudah, tetapi jelas. Saya kembali bekerja, menangani setiap kontrak, setiap pertemuan, setiap desain yang belum selesai, seolah menarik diri saya kembali ke jalur saya sendiri, jalur yang pernah sebagian saya hilangkan, berpikir bahwa pernikahan akan menjadi dukungan saya. Tetapi ternyata itu adalah hal yang hampir membuat saya jatuh. Hari pertama relatif tenang. Tidak ada panggilan dari Beni, Siti, atau Ridwan. Keheningan itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena mereka berjuang, berlari, mencoba bertahan. Saya mengerti, tetapi saya tidak ikut campur. Saya sudah menjelaskan sejak awal saya akan membantu, tetapi dengan syarat saya, bukan mereka. Pada hari kedua, sekitar siang hari, tepat setelah saya menyelesaikan rapat, telepon saya berdering. Itu nomor tak dikenal. Saya ragu sesaat, lalu menjawab, "Apakah ini Anna?" Suara seorang wanita muda sedikit bergetar. "Ya, ini dia." "Siapa ini?" Ujung telepon hening sejenak. Lalu saya adik Beni. Saya berhenti. Dalam pikiran saya, nama itu, yang sampai sekarang menjadi hantu dalam narasi, akhirnya memiliki suara. "Siapa namamu?" "Saya Lili." Suaranya lembut, tetapi dia berusaha terdengar mantap. Saya menarik napas. "Apa yang bisa saya bantu?" Dia tidak langsung menjawab. Saya bisa mendengar napasnya. Lalu dia berkata dengan sangat perlahan, Bisakah Anda bertemu saya sebentar?" Saya terdiam selama beberapa detik. "Untuk apa?" Pertanyaan itu mungkin terdengar dingin, tetapi saya tidak ingin berbasa-basi. Dia berkata, "Saya ingin memberitahu Anda beberapa hal yang tidak diceritakan kakak saya dan orang tua saya." Saya melihat keluar jendela. Lalu lintas mengalir normal. Semuanya normal. Tetapi saya tahu panggilan ini tidak. "Di mana?" tanya saya. "Saya di rumah sakit." Saya tidak bertanya lagi. "Kirimkan alamatnya." 1 jam kemudian, saya berdiri di depan rumah sakit. Suasana di sini sangat berbeda dari luar. Bau antiseptik, langkah kaki yang tergesa-gesa, suara roda troli, semuanya menciptakan rasa realitas yang mencolok. Jenis realitas yang tidak ingin dihadapi orang. Tetapi begitu Anda melangkah masuk, Anda tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Lili berdiri di lorong. Dia kurus, mengenakan biani, wajahnya pucat, seperti yang saya bayangkan. Ketika dia melihat saya, dia segera berdiri tegak seolah berusaha mempertahankan sisa kekuatannya. "Anna." Saya mengangguk. "Halo." Dia menatap saya selama beberapa detik, lalu berkata, "Terima kasih sudah datang." Saya tidak menjawab itu. Hanya bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Dia melirik ke sekeliling, lalu membawa saya ke sudut lorong yang lebih tenang dengan bangku panjang. Lampu neon dari langit-langit memancarkan cahaya putih, membuat segalanya menjadi lebih jelas. Tanpa tempat untuk bersembunyi, kami duduk. Dia tidak langsung berbicara. Tangannya tergenggam. Akhirnya, dia memulai. "Anda sudah tahu tentang situasi saya, bukan?" Saya mengangguk. "Saya tahu sebagian." Dia tersenyum lemah dan lelah. "Kalau begitu Anda juga tahu keluarga saya membutuhkan uang." Saya tidak mengatakan apa-apa. Dia menunduk. "Tapi yang tidak Anda tahu adalah mengapa mereka terburu-buru." Saya menoleh padanya. "Kalau begitu ceritakan." Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengatakan sesuatu yang mengejutkan saya. Karena saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya membeku. Bukan karena apa yang dia katakan, tetapi bagaimana dia mengatakannya. Tidak ada air mata, tidak ada drama, hanya fakta yang dinyatakan dengan ketenangan pasrah. Dokter mengatakan, jika saya tidak segera mendapatkan transplantasi, kemungkinannya, dia tidak menyelesaikannya. Tetapi saya mengerti, saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat dengan jelas bahwa dia bukan hanya bagian dari rencana keluarganya. Dia adalah alasannya. Dia melanjutkan, hutang ayah saya, sebagian dari investasinya,
Tetapi sebagian besar dari membayar perawatan saya terdiam. Dia mendongak menatap saya. Benny tidak ingin memberitahu Anda karena dia takut Anda akan pergi. Saya tidak bereaksi. Dia tersenyum tipis lagi. Tetapi dia tidak mengerti, menyembunyikannya itulah yang membuat Anda pergi. Kalimat itu membuat saya menatapnya lebih lama. Seorang gadis muda, namun dia berbicara dengan kejelasan seperti itu. Saya tidak memanggil Anda ke sini untuk meminta uang, dia melanjutkan. Dan bukan untuk memohon bantuan Anda, tanya saya. Lalu untuk apa? Dia menatap lurus mata saya. Untuk mengatakan yang sebenarnya, saya menunggu dia melanjutkan. Kondominium itu bukan hanya untuk hipotek. Saya sedikit mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dia merendahkan suaranya. Seseorang berjanji akan meminjamkan mereka lebih banyak uang jika rumah itu atas nama orang tua saya. Saya sedikit mengepalkan tangan. Siapa orang ini? Dia menggelengkan kepala. Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya mendengar ayah saya mengatakan itu kenalan lama. Saya terdiam. Dalam pikiran saya, benang lain mulai muncul. Ini bukan hanya tentang hutang, bukan hanya tentang perawatan, tetapi rencana lain sama sekali. Dia menatap saya, Ana. Saya tidak membela keluarga saya. Suaranya menjadi lebih lembut. Tapi saya juga tidak ingin Anda tertipu. Saya menatapnya. Menurutmu aku tidak melihat hal-hal dengan cukup jelas sekarang? Dia menggelengkan kepala. Tidak cukup. Saya tidak berbicara, dia melanjutkan. Jika Anda memberi mereka uang tanpa kontrol apapun, mereka tidak akan berhenti. Sebuah kalimat yang sangat pelan, tetapi membawa beban yang sangat besar. Saya menatap lurus padanya. Dan kamu? Dia tersenyum. Saya hanya ingin hidup. Tidak berbasa-basi, tidak mengasihani diri sendiri, hanya keinginan yang sangat sederhana. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya duduk di sana untuk waktu yang lama, lalu berdiri. Saya mengerti. Dia menatap saya. Maukah Anda membantu? Saya tidak menjawab secara langsung, hanya berkata, saya sudah memberikan jawaban saya. Kemudian saya berbalik dan berjalan keluar dari rumah sakit. Matahari di luar sama, tetapi di kepala saya, semuanya telah berubah. Ini bukan lagi hanya cerita antara saya dan keluarga Benny. Ini adalah permainan catur, dan saya tidak bisa salah langkah. Saya meninggalkan rumah sakit dan melangkah keluar di bawah terik matahari siang. Cahaya itu begitu terang, membuat saya menyipitkan mata. Tetapi kali ini, saya tidak gentar. Saya membiarkannya bersinar langsung ke mata saya karena saya tahu bahwa beberapa hal, semakin jelas Anda melihatnya, semakin mudah untuk membuat keputusan. Jika Anda membiarkan hal-hal tetap kabur, Anda hanya akan terjebak lebih lama dalam pusaran tanpa jalan keluar. Saya tidak langsung kembali ke kantor. Saya duduk di mobil saya, mematikan mesin, dan membiarkan ruangan menjadi benar-benar hening karena setelah apa yang dikatakan Lily, pikiran saya tidak lagi dipenuhi potongan-potongan yang tersebar. Sebuah gambaran lengkap sedang terbentuk, sebuah gambaran yang di permukaan terlihat seperti keluarga dalam krisis. Tetapi jika Anda melihat lebih dalam, Anda bisa melihat tangan lain sedang bermain. Tangan yang tidak terlihat secara langsung, tetapi menarik banyak senar. Saya mengeluarkan ponsel saya, dan menelepon Sarah. Kamu sibuk? Suara Sarah sama seperti biasanya, jelas dan tenang. Silakan, saya menceritakan semua yang baru saja diceritakan Lily kepada saya, detail demi detail. Tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Dan ketika saya sampai pada bagian tentang seseorang yang berjanji akan meminjamkan lebih banyak uang jika kondominium itu atas nama orang tua, ujung telepon menjadi benar-benar hening. Bukan karena terkejut, tetapi karena pemahaman. Bagaimana menurutmu? Tanya Sarah. Saya melihat lurus ke depan. Ini bukan hanya tentang pinjaman. Sarah segera setuju, tepat sekali. Jika itu hanya pinjaman, tidak perlu syarat seperti itu. Saya mengangguk, meskipun saya tahu dia tidak bisa melihat saya. Orang ini ingin mengendalikan aset itu. Jeda singkat, kemudian Sarah berkata dengan sangat perlahan.
Mungkin mereka berencana menggunakan kondominium itu sebagai jaminan atau lebih buruk lagi untuk mengalihkan kepemilikan. Saya sedikit mengepalkan tangan. Itu yang saya pikirkan. Sarah melanjutkan, Anda harus sangat berhati-hati. Mulai sekarang, setiap transaksi harus transparan. Jangan percaya perjanjian lisan. Saya tersenyum kecil. Saya sudah belajar pelajaran saya. Saya menutup telepon. Pertanyaan saya sekarang bukan lagi apakah akan membantu, tetapi bagaimana membantu tanpa ikut terseret. Sore itu, Benny menelepon saya. Kali ini, saya langsung menjawab. Di mana kamu? Suaranya serak dan lelah. Di rumah, kata saya, datanglah. Dia tidak bertanya lagi, hanya mengatakan dia sedang dalam perjalanan. Sekitar setengah jam kemudian, Benny berada di pintu saya. Dia mengetuk perlahan, tidak lagi dengan desakan seperti sebelumnya, tetapi dengan kehati-hatian, seolah takut membuat saya kesal. Saya membuka pintu. Dia berdiri di sana, menatap saya selama beberapa detik. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Itu bukan hanya memohon lagi. Ada juga kecemasan. Masuklah, kata saya. Dia masuk dan duduk di kursi. Tangannya di lutut seperti seorang siswa yang menunggu dipanggil. Saya langsung ke intinya. Kamu tahu siapa dia? Dia membeku. Siapa? Saya menatap lurus padanya. Orang yang berjanji akan meminjamkan lebih banyak uang. Dia terdiam, bukan karena dia tidak mengerti, tetapi karena dia tidak ingin menjawab. Saya melanjutkan. Jangan bilang kamu tidak tahu. Dia menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya. Aku tahu, saya mengangguk. Ceritakan. Dia tidak mendongak, hanya berkata dengan sangat lembut. Itu pamanku. Saya terkejut sesaat. Paman yang mana? Adik ayahku. Saya tidak mengatakan apa-apa, menunggu dia melanjutkan. Mereka dulu berbisnis bersama, tetapi mereka berpisah. Dia sangat kaya untuk sementara waktu, tetapi semuanya tidak jelas selama beberapa tahun terakhir. Saya bertanya, tidak jelas bagaimana? Dia ragu. Saya dengar dia terlibat dalam pinjaman informal, Anda tahu, meminjamkan uang. Saya mengerti. Saya tidak perlu dia menjelaskan. Jadi, pamanmu adalah pemberi pinjaman dan penagih? Dia sedikit mengangguk. Saya tertawa, tawa dingin. Betapa nyamannya. Dia tidak berani menatap saya. Saya terus menekan, dan menempatkan kondominium atas nama orang tuamu adalah tuntutannya. Dia terdiam. Saya tidak perlu mendengar jawabannya. Keheningannya adalah konfirmasi. Saya berdiri dan berjalan ke jendela, melihat ke bawah ke jalan, lalu lintas masih bergerak. Tidak ada yang tahu cerita seperti ini sedang terjadi di sini. Sebuah cerita yang jika diceritakan, beberapa mungkin akan merasa kasihan, tetapi yang lain akan merasa marah. Kapan kamu tahu tentang ini? Tanya saya. Sebelum penutupan, katanya. Saya berbalik dan menatap lurus padanya. Dan kamu masih mengikutinya. Dia tidak membantah, hanya berkata, saya tidak punya pilihan lain. Saya menggelengkan kepala. Tidak, kata saya. Kamu punya pilihan. Dia mendongak. Pilihan apa? Saya menatapnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia terdiam. Saya melanjutkan, tetapi kamu memilih jalan yang lebih mudah bagimu dan lebih sulit bagiku. Dia menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Saya kembali ke meja, mengeluarkan sebuah folder, dan meletakkannya di depannya. Ini adalah jadwal pencairan. Dia menunduk. 3 hari dari sekarang, setelah semua dokumen diajukan, saya akan mentransfer cicilan pertama. Dia mengangguk. Saya melanjutkan. Tapi ada satu hal. Dia mendongak. Apa? Saya menatap lurus matanya. Saya ingin bertemu dengan paman ini. Dia membeku. Tidak, Anda tidak perlu. Saya memotongnya. Saya perlu. Suara saya tenang, tetapi tidak memungkinkan penolakan. Dia menggelengkan kepala. Saya takut. Apa yang kamu takuti? Tanya saya. Dia tidak menjawab. Saya melanjutkan. Apakah kamu takut aku akan mencari tahu lebih banyak? Atau apakah kamu takut aku akan merusak rencanamu? Dia terdiam lama,
lalu berkata dengan sangat lembut, "Saya akan mengaturnya." Saya mengangguk secepat mungkin. Dia berdiri untuk pergi, tetapi sebelum dia berjalan keluar pintu, dia berhenti dan berbalik menatap saya. "Anna." Saya tidak menanggapi. Dia melanjutkan, "Apa kamu punya penyesalan?" Saya menatapnya untuk waktu yang lama, lalu mengatakan satu kata, "Ya." Dia berhenti. Saya menyesal mempercayai orang yang salah. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk dan berjalan keluar. Pintu tertutup. Saya berdiri di sana sendirian. Tetapi kali ini, saya tidak merasa kosong. Saya merasa siap untuk langkah selanjutnya karena sekarang saya tidak hanya menyelesaikan masalah. Saya menghadapi orang di baliknya. Pertemuan itu diatur untuk malam berikutnya. Bukan di rumah, bukan di kedai kopi, tetapi di tempat yang, begitu Benny menyebutkannya. Saya tahu orang lain bukanlah seseorang yang suka berada di mata publik, sebuah restoran kecil yang tersembunyi di jalan yang tenang. Penerangan redup, itu tidak berisik, tetapi juga bukan tempat untuk pertemuan santai. Rasanya seperti tempat yang dipilih orang ketika mereka ingin berbicara tanpa diperhatikan. Saya tiba 10 menit lebih awal dan memilih meja sudut dengan punggung saya ke dinding tempat saya bisa melihat pintu masuk. Bukan karena saya takut, tetapi karena saya menolak untuk ditempatkan dalam posisi pasif lagi, dan setelah sejauh ini, saya tidak akan membiarkan diri saya ceroboh. Benny tiba setelah saya, ditemani oleh seorang pria paruh baya. Dia tidak tinggi, tetapi matanya tajam. Jenis mata yang terbiasa menilai orang, menghitung, bukan berkomunikasi. Dan hanya dengan satu tatapan, saya tahu ini adalah pria yang ingin saya temui. "Anna, ini paman saya," kata Benny, suaranya sedikit tegang. Pria itu menatap saya, tidak tersenyum, hanya sedikit mengangguk. "Saya Vince." Saya mengangguk kembali. "Saya Anna." Tidak ada jabat tangan, tidak ada basa-basi, hanya 3 orang duduk dalam suasana yang sudah jelas. Tidak perlu berbasa-basi. Vince berbicara lebih dulu. "Saya dengar Anda ingin bertemu saya." Saya menatap lurus padanya. "Saya memang ingin." Dia memiringkan kepalanya. "Ada apa?" Saya tidak langsung menjawab. Saya mengambil salinan kontrak dari tas saya, meletakkannya di meja, dan menggesernya ke arahnya. "Lihatlah." Dia melirik ke bawah, tetapi tidak mengambilnya. Hanya memindai beberapa baris dan kemudian mendongak. "Apa hubungannya ini dengan saya?" Saya tersenyum tipis. "Anda tidak perlu berpura-pura." Suasana langsung berubah. Benny, yang duduk di samping kami, terlihat tegang, tangannya mengepal di bawah meja. Vince menatap saya lebih lama, matanya tidak lagi dingin, tetapi dengan kilatan minat, lanjutkan. Saya bersandar di kursi saya. Suara saya datar. "Sebagian hutang ayah mertua saya adalah kepada Anda." Dia tidak bereaksi. Saya melanjutkan. "Menempatkan kondominium atas nama orang tuanya adalah syarat Anda." Benny berkata dengan lembut. "Anna," saya mengangkat tangan. "Biarkan saya bicara." Saya kembali menatap Vince. "Anda ingin menggunakan kondominium itu sebagai jaminan untuk kemudian meminjamkan mereka lebih banyak uang, benar?" Keheningan sesaat. Kemudian Vince tertawa. "Anda cerdas." Kalimat itu adalah semua konfirmasi yang saya butuhkan. Benny duduk membeku. Saya tidak terkejut, saya hanya bertanya. Dan setelah itu, Vince tidak langsung menjawab. Dia menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di depan saya. "Bagaimana menurut Anda?" Saya melihat cangkir teh itu tetapi tidak minum. "Setelah itu, ketika mereka tidak bisa membayar, Anda akan mengambil kondominium itu." Vince tersenyum tipis. Tidak bisa menyangkalnya. Bisnis ada risikonya. Saya menatapnya. "Risiko mereka atau risiko Anda?" Dia mengangkat bahu. "Tidak peduli risiko siapa." Benny tidak tahan lagi. "Paman, Anda tidak mengatakan bahwa Anda..." Vince menoleh padanya. "Saya tidak mengatakan apapun yang tidak benar." Benny berdiri. "Anda mendorong keluarga saya ke jurang." Vince menatapnya dengan tenang. "Apakah Anda jatuh atau tidak adalah pilihan Anda." Benny tidak bisa berkata-kata. Saya duduk di sana mengamati mereka,
lalu mengatakan satu hal. Cukup. Mereka berdua menoleh kepada saya. Saya menatap lurus pada Vince. Apa yang Anda inginkan? Dia tidak langsung menjawab, hanya bertanya balik. Menurut Anda apa yang saya inginkan? Saya menjawab, uang dan properti. Dia mengangguk. Benar. Saya melanjutkan. Dan bagaimana dengan saya? Apa yang Anda rencanakan dengan saya? Pertanyaan itu membuatnya berhenti sesaat. Kemudian dia tertawa. Anda bukan bagian dari persamaan. Saya menggelengkan kepala. Tidak, kata saya. Anda telah memperhitungkan saya sejak awal. Dia tidak menyangkalnya, hanya menatap saya. Saya melanjutkan. Jika saya tidak mengetahuinya, saya akan membayar. Kondominium akan atas nama mereka, dan kemudian Anda akan meminjamkan mereka lebih banyak. Kemudian, ketika semuanya lepas kendali, Anda akan mengambil segalanya. Dia menyesap tehnya. Keheningannya adalah jawaban. Saya mengangguk, saya mengerti. Saya berdiri. Benny terkejut. Anna. Saya menatapnya. Duduk. Suara saya tidak keras, tetapi cukup untuk membuatnya patuh. Saya berbalik kembali ke Vince. Anda membuat satu kesalahan. Dia mengerutkan kening. Apa itu? Saya menatap lurus matanya. Dia menatap saya, dan kali ini tatapannya bukan hanya menilai, tetapi mempertimbangkan. Apa yang Anda rencanakan? Saya berkata dengan sangat perlahan. Saya akan mencairkan dana sesuai kontrak saya. Dia mengangguk, dan pinjaman lainnya bukan masalah saya. Dia mengerutkan kening. Menurut Anda sesederhana itu? Saya menatapnya. Tidak sederhana, tetapi cukup. Dia tertawa. Anda masih muda. Saya tidak membantah, hanya berkata. Tapi saya tidak bodoh. Keheningan sesaat. Kemudian Vince meletakkan cangkir tehnya. Anda ingin melindungi diri sendiri? Saya mengangguk. Ya. Dia menatap saya untuk waktu yang lama, lalu mengatakan satu kata. Baiklah. Benny terkejut. Paman. Dia mengangkat tangan. Saya tidak akan menyentuh bagian Anda dari kesepakatan. Saya tidak santai, hanya bertanya balik. Anda yakin? Dia tersenyum. Saya punya prinsip dalam bisnis. Saya menatapnya. Saya harap begitu. Saya berbalik untuk pergi. Tidak ada ucapan selamat tinggal. Tidak ada kata-kata lebih lanjut. Benny berdiri untuk mengikuti. Anna, saya tidak berhenti. Hanya mengatakan satu hal di atas bahu saya. Anda urus bagian Anda. Dia berhenti, tidak mengikuti lebih jauh. Saya berjalan keluar. Udara malam sejuk, tetapi pikiran saya sangat jernih. Permainan ini belum berakhir, tetapi setidaknya saya telah keluar dari itu. Saya berjalan keluar dari restoran tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup perlahan di belakang saya, tetapi saya merasa seolah-olah saya baru saja menutup sesuatu yang sangat berat. Bukan hubungan, tetapi sebuah pusaran. Jika saya sedikit lebih lambat, saya bisa saja terseret tanpa jalan keluar. Saat angin malam menerpa wajah saya menyadari bahwa saya telah menahan napas sepanjang malam. Saya tidak langsung kembali ke hotel, tetapi berjalan sebentar, bukan untuk berpikir lebih banyak, tetapi untuk membiarkan tubuh saya menyamai keringanan di kepala saya. Karena terkadang ketika hal-hal menjadi terlalu jelas, seseorang membutuhkan waktu sejenak untuk menerima bahwa mereka benar-benar telah melarikan diri. Tetapi hidup tidak pernah membiarkan hal-hal berakhir semulus itu. Keesokan paginya, saya baru saja masuk ke kantor saya, bahkan belum sempat duduk ketika Sarah menelepon. Suaranya lebih mendesak dari biasanya. Di mana kamu? Di kantor? Turunlah. Aku di sini. Saya tidak bertanya lagi. Hanya meraih tas dan langsung turun. Sarah berdiri di lobi, ekspresinya berbeda. Ketenangan pengacara yang biasa digantikan oleh desakan tegang. Ada apa? Tanya saya. Dia tidak langsung menjawab, hanya menyerahkan selembar kertas kepada saya. Bacalah ini. Saya mengambilnya. Hanya beberapa baris saja, jantung saya melambat drastis. Itu adalah pemberitahuan mengenai pinjaman, tetapi bukan milik saya. Itu milik Ridwan. Dan yang membuat saya berhenti adalah baris terakhir. Likuidasi aset yang dijamin jika terjadi gagal bayar pada batas waktu.
Saya mendongak. Apa ini? Sarah berbicara dengan cepat. Anda pikir semuanya berhenti setelah pertemuan Anda tadi malam, bukan? Saya tidak menjawab. Dia melanjutkan. Tidak. Paman Anda tidak berhenti. Dia sudah memulai proses hukum. Saya mengepalkan kertas itu. Tapi saya punya kontrak yang ditandatangani. Aset itu sedang dalam proses dijamin oleh saya. Sarah mengangguk. Benar. Tapi masalahnya ada perjanjian lain sebelum milik Anda. Saya berdiri tak bergerak. Perasaan familiar kembali. Bukan panik, tetapi dingin yang menusuk. Maksud Anda mereka sudah punya jaminan atasnya? Sarah menggelengkan kepala. Bukan jaminan formal. Itu surat komitmen, perjanjian informal. Tidak tercatat di catatan publik, tetapi cukup untuk menekan. Saya memejamkan mata sesaat. Semuanya menjadi lebih jelas. Apakah Benny tahu? Tanya saya. Sarah menjawab. Dia mungkin tidak tahu segalanya, kata saya. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatap kertas itu untuk waktu yang lama, lalu bertanya, berapa banyak waktu? Saya tertawa pelan. 3 hari lagi. Dia menatap saya. Apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak langsung menjawab. Saya berdiri di sana berpikir, bukan tentang apakah akan membantu, tetapi sejauh mana. Saat itu, telepon saya berdering. Itu Benny. Saya menatapnya selama beberapa detik, lalu menjawab. Suaranya di ujung telepon tidak lagi lelah, tetapi panik. Anna, apakah kamu tahu? Saya berkata dengan tenang. Saya tahu sekarang. Dia terdiam sesaat, lalu berbicara dengan cepat. Paman saya sedang mengajukan dokumen-dokumen itu. Jika kita tidak punya uang dalam 3 hari, mereka akan datang ke rumah. Saya tidak bereaksi. Dia melanjutkan. Saya tidak tahu tentang ini. Saya pikir semuanya sudah beres. Kamu pikir? Kata saya. Dia terdiam. Saya menghela napas. Benny, saya di sini. Saya akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, katanya segera. Tanyakan apa saja. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Ujung telepon hening untuk waktu yang sangat lama. Begitu lama sehingga saya tidak perlu mendengar jawabannya lagi. Saya melanjutkan. Ini terakhir kalinya. Suara saya masih datar. Ceritakan semuanya. Dia menarik napas tajam, lalu mengatakan satu kata demi satu. Ada. Saya tidak terkejut. Saya hanya bertanya. Apa itu? Itu tidak hanya ditargetkan sekali. Saya berhenti. Apa maksudmu? Sebelum semua ini, ayahku sudah menandatangani perjanjian janji jual beli. Dunia di sekitar saya seolah melambat. Jual kepada siapa? Kepada pamanku. Saya memejamkan mata sesaat, 2 detik, lalu membukanya. Semuanya sangat jelas. Itu bukan pinjaman. Itu bukan hipotek. Itu adalah skema yang lengkap. Gunakan saya untuk melunasi hutang, lalu gunakan kondominium untuk mengalihkan aset. Dan ketika semuanya selesai, saya tidak akan punya hubungan dengannya. Saya tertawa. Tawa yang sangat pelan. Brilian, Benny berkata pelan. Saya tidak tahu. Saya memotongnya. Kamu tahu. Dia terdiam. Saya melanjutkan. Kamu hanya memilih untuk tidak mengatakan. Dia tidak membantah. Saya melihat keluar. Matahari pagi sama, tetapi hati saya tidak lagi goyah. Saya akan menanganinya, kata saya. Dia berkata dengan cepat. Apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak menjawab. Hanya mengatakan satu hal. Ini terakhir kalinya saya membantu. Lalu saya menutup telepon. Sarah berdiri di samping saya. Anda sudah memutuskan? Saya mengangguk. Ya? Dia bertanya. Apa yang akan Anda lakukan? Saya melihat lurus ke depan. Percepat semuanya. Maksud Anda mencairkan dana lebih awal? Sarah terkejut. Tapi itu, dan mengunci semua kemungkinan lain. Saya menyelesaikannya. Dia menatap saya untuk waktu yang lama, lalu mengangguk. Saya mengerti. Saya berbalik dan berjalan menuju lift. Setiap langkah tegas karena saya tahu kali ini bukan lagi tentang pertahanan. Ini tentang mengakhirinya. Saya tidak ragu sedetik pun lagi. Sore itu juga,
Sarah dan saya kembali ke kantor notaris. Bukan untuk menandatangani sesuatu yang baru, tetapi untuk mempercepat seluruh proses secepat mungkin. Setiap prosedur, setiap konfirmasi, setiap cap dipindahkan ke prioritas tertinggi. Saya tahu bahwa dalam permainan seperti ini, yang satu langkah di belakang adalah yang terseret, dan saya menolak untuk menjadi orang itu lagi. Sarah bekerja dengan kecepatan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bukan karena dia terburu-buru, tetapi karena dia memahami setiap langkah, setiap risiko, setiap celah potensial. Semuanya diperiksa ulang. Tidak ada ruang tersisa untuk manipulasi. Pada akhir hari, ketika semua dokumen dikonfirmasi dan diajukan, saya tahu bagian terpenting telah selesai. Uang itu dicairkan keesokan paginya. Cicilan pertama cukup besar untuk menangani hutang yang paling mendesak. Saya tidak mentransfernya ke Benny atau Siti atau siapapun di keluarga itu. Semuanya langsung sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak dengan dokumentasi, konfirmasi, dan pengawasan. Tidak ada ruang untuk sentimen, tidak ada ruang untuk kepercayaan, hanya proses. Ketika saya menerima konfirmasi transfer bank yang berhasil, saya tidak merasa lega, juga tidak merasa cemas. Saya hanya merasa benar. Itu yang perlu dilakukan. Tidak lebih, tidak kurang. Sore itu, Benny menelepon saya. Kali ini, suaranya tidak panik, tetapi lembut. "Anna, sudah selesai." "Ya," jawab saya. Dia terdiam sesaat, lalu berkata, "Ayah saya melunasi hutang mendesak." Saya tidak meminta detail lebih lanjut. Dia melanjutkan, "Paman saya sudah mundur." Saya sedikit menyeringai. Tentu saja, dia tidak mengerti, tetapi saya mengerti. Ketika dana resmi mengalir melalui kontrak yang terkontrol, semua perjanjian di bawah tangan kehilangan kekuatannya. Orang seperti Vince tidak akan pernah memilih untuk menghadapi sistem yang transparan ketika potensi keuntungannya tidak lagi cukup besar. Permainan catur telah berakhir. "Anna," Benny berkata, "saya mendengarkan." Dia ragu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, saya berkata, "Anda tidak perlu." Dia terdiam, lalu mengajukan pertanyaan yang sangat pelan. "Apa kita benar-benar selesai?" Saya melihat keluar jendela. Kota itu sama. Tidak ada yang berubah. Hanya saya yang berubah. "Ya," kata saya. "Kita benar-benar selesai." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya oke yang sangat pelan. Dan kemudian dia menutup telepon. Tidak ada permohonan, tidak ada alasan, tidak ada janji. Mungkin dia akhirnya mengerti bahwa setelah hal-hal mencapai titik ini, tidak ada jalan kembali. Dalam beberapa hari berikutnya, hidup perlahan kembali normal. Saya kembali bekerja, tidak lagi terganggu oleh panggilan, SMS, atau krisis tak terduga. Hidup saya menjadi lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih ringan. Saya tidak melihat Benny, Siti, atau Ridwan lagi. Hanya ada satu kali saya menerima pesan dari Lily, adik Benny, "Anna, transplantasi saya berhasil." Saya membaca pesan itu, duduk lama, lalu membalas, "Selamat." Tidak panjang, tidak berlebihan, tetapi cukup. Cukup untuk menutup sebuah bab yang pernah saya ragukan. Sebulan kemudian, saya menerima putusan cerai terakhir. Kata lajang di kertas tidak terasa seperti kehilangan. Rasanya seperti kembali, mengembalikan saya pada diri saya sendiri. Malam itu, saya duduk sendirian di kondominium baru saya. Bukan yang seharga 2,5 juta dari sebelumnya, tetapi tempat yang lebih kecil, lebih sederhana yang semuanya milik saya. Atas nama saya tanpa orang lain, tanpa ikatan apapun. Saya membuat secangkir teh dan duduk di dekat jendela. Melihat ke bawah ke jalan, cahaya kuning membentang. Orang-orang lewat, mobil-mobil terus bergerak, hidup terus berjalan. Saya ingat hari pertama di perusahaan properti itu. Mendengar nama-nama di akta yang bukan nama saya, mendengar Benny berkata, "Bisakah kamu menyetujui transfer uangnya saja untuk sekarang?" Mendengar diri saya bertanya, "Apakah aku terlihat bodoh bagimu?" Semuanya terulang seperti film lama. Tetapi kali ini, saya tidak merasakan sakit. Saya hanya melihat dengan jelas.
Kejelasan bahwa beberapa orang datang ke hidup Anda bukan untuk berjalan bersama Anda, tetapi untuk memberi Anda pelajaran. Kejelasan bahwa kebaikan tanpa prinsip menjadi kelemahan. Kejelasan bahwa kasih sayang yang diletakkan di tangan yang salah menjadi beban. Dan kejelasan bahwa tidak ada yang berhak menentukan nilai Anda selain diri Anda sendiri. Saya menyesap teh. Itu hangat, tidak panas, persis seperti perasaan saya sekarang. Tidak lagi berapi-api, tetapi juga tidak dingin, cukup. Ponsel saya menyala. Sebuah pesan baru. Bukan dari Benny, bukan dari keluarganya. Itu adalah klien, proyek baru. Saya tersenyum, meletakkan ponsel, dan melihat keluar. Di hati saya, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan, hanya perasaan yang sangat jelas. Saya telah berjalan di jalan yang sulit, tetapi saya tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, saya telah menyelamatkan hal terpenting, diri saya sendiri. Melihat kembali seluruh cerita ini, saya pikir ada sesuatu yang patut direnungkan. Ini bukan hanya tentang benar dan salah, juga bukan hanya tentang siapa yang lebih pantas dikasihani. Ini tentang pilihan yang dibuat setiap orang ketika menghadapi kesulitan. Ana tidak sempurna, dia telah mempercayai, dia telah bersikap lembut, dia telah menaruh kepercayaan penuhnya pada pernikahannya, dan pria yang dia sebut suaminya. Dan itu normal karena ketika Anda membangun rumah dengan seseorang, Anda berharap untuk saling bersandar, bukan untuk saling berjaga-jaga. Tetapi yang membuat Ana berbeda bukanlah bahwa dia tidak pernah salah, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia telah mempercayai orang yang salah, dia cukup jernih untuk berhenti. Banyak dari kita dalam posisi itu mungkin akan memilih untuk mengabaikan karena perasaan yang masih tersisa, tugas sebagai istri, konsep keluarga. Tetapi terkadang hal-hal itulah yang menjadi alasan untuk menerima dimanfaatkan, untuk menghibur diri dengan mengatakan, saya akan melakukannya untuk mereka sekali ini saja. Tetapi sekali itu tanpa batasan akan menyebabkan banyak kali lagi setelahnya. Adapun Benny, saya tidak berpikir dia adalah orang yang sepenuhnya jahat. Dia berada dalam posisi sulit, terjebak di antara keluarganya dan istrinya, di antara tekanan uang, penyakit, dan tanggung jawab. Dia memilih jalan yang dia pikir tercepat. Tetapi itu juga yang paling salah, menyembunyikan kebenaran. Dan begitu Anda memilih untuk menyembunyikan sesuatu, tidak peduli seberapa dapat dibenarkan alasannya, hasil akhirnya selalu adalah hilangnya kepercayaan. Seorang pria bisa miskin, dia bisa gagal, dia bisa lemah pada suatu saat dalam hidupnya. Tetapi jika dia kehilangan keterus-terangannya, kehilangan kejujurannya dengan orang di sampingnya, sangat sulit untuk mempertahankan hubungan jangka panjang karena cinta tidak dapat dibangun di atas hal-hal yang disembunyikan. Dan Ridwan dan Siti, jujur, saya tidak menyalahkan mereka karena ingin menyelamatkan keluarga mereka, menyelamatkan anak mereka. Orang tua manapun akan melakukan hal yang sama. Ketika terpojok, orang akan mencoba apa saja. Tetapi kesalahan mereka adalah memilih untuk mengambil dari orang lain tanpa bertanya. Dan orang lain itu adalah menantu perempuan mereka sendiri, satu-satunya orang yang seharusnya dihormati dan dilindungi, bukan diperlakukan sebagai sumber dana untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan Paman Vince adalah tipe orang yang tidak jarang di dunia, sangat jernih, sangat praktis, tetapi juga sangat dingin. Mereka tidak beroperasi dengan cara yang secara terang-terangan ilegal, tetapi mereka selalu berdiri di garis batas, mengeksploitasi celah dalam keadaan orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Dan dengan orang-orang seperti itu, pendekatan terbaik bukanlah konfrontasi emosional, tetapi untuk menjadi jelas, untuk menjadi sadar, persis seperti Ana, jika ada satu pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, saya tidak berpikir itu adalah jangan percaya siapapun, tetapi percayalah dengan cara yang benar. Percayalah, tetapi miliki batasan, miliki prinsip, karena kebaikan itu sendiri tidak salah. Tetapi jika salah tempat, itu menjadi jebakan bagi diri sendiri. Dan satu hal lagi yang sangat penting, ketika dihadapkan pada pilihan antara perasaan dan prinsip, ingatlah bahwa jika Anda kehilangan prinsip Anda, perasaan-perasaan itu tidak dapat bertahan lama.
Karena hubungan yang kuat membutuhkan tidak hanya cinta, tetapi juga rasa hormat. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi seperti Ana atau sesuatu yang serupa, tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan. Apakah saya membantu seseorang atau apakah saya dimanfaatkan? Dan setelah Anda memiliki jawabannya, jangan takut untuk membuat keputusan. Karena terkadang pergi bukanlah kehilangan. Itu adalah cara Anda menyelamatkan diri sendiri. Dan jika Anda adalah Benny atau seseorang yang terjebak di antara keluarga dan pasangan Anda, ingatlah bahwa hal tersulit bukanlah memilih pihak, tetapi memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena hanya dengan mengatakan yang sebenarnya, orang di samping Anda memiliki kesempatan untuk melewatinya bersama Anda. Jika Anda menyembunyikannya, Anda telah mendorong mereka menjauh sendiri. Cerita ini berakhir. Tetapi pelajarannya tidak. Setiap orang yang mendengarnya akan memiliki pemahamannya sendiri. Tetapi jika ada satu hal yang saya harap Anda ambil, itu adalah ini: selalu pertahankan batasan, prinsip, dan cukup kejelasan agar tidak kehilangan diri Anda. Tidak peduli keadaannya. Jika cerita ini beresonansi dengan Anda atau membuat Anda berpikir tentang hubungan di sekitar Anda, silakan tetap di saluran ini karena di sini kami tidak hanya menceritakan kisah. Kami merenungkan hidup bersama, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti.